Bab 211. Yemu dengan cepat bertanya, benarkah? Apakah kita akan pergi sekarang? Semua orang menatap Lu Ze dengan penuh harap. Mereka telah menunggu begitu lama. Dengan hadiah ini, mereka dapat membeli banyak barang di jaringan seni bela diri, dan kemudian kekuatan mereka akan meningkat. Lu Ze mengangguk. Akan ada seseorang yang akan membawa kita ke sana segera. Dia juga sangat gembira. Setelah mendapat hadiah, dia akan menjadi kaya juga. Dia akan dapat membeli apapun yang dia inginkan. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu, dan Lu Ze mendapati prajurit muda dari masa lalu sedang menunggu di pintu. Dia memberi hormat kepada Lu Ze dan yang lainnya. Letnan 2 Lu Ze, Mayor Jenderal Bari memintaku untuk membawa kalian ke sana. Lu Ze mengangguk. Terima kasih. Kemudian, mereka mengikuti prajurit itu ke gedung tinggi di markas besar. Mereka naik lift untuk mencapai lantai paling atas. Kemudian mereka dibawa ke depan sebuah kantor, dan prajurit muda itu mengetuk pintu. Datang. Suara berwibawa terdengar. Prajurit itu membuka pintu dan memberi isyarat kepada Lu Ze dan yang lainnya untuk masuk. Lu Ze dan yang lainnya masuk dan mendapati hanya ada 3 orang di kantor. Seorang pria parubaya duduk di belakang meja menghadap pintu depan. Dia mengenakan seragam militer, dan lencananya menunjukkan sebilah pedang panjang berwarna emas dan sebuah bintang. Dia adalah Mayor Jenderal Bari. Di kedua sisinya terdapat 2 meja kecil yang digunakan oleh 2 petugas yang lebih muda untuk bekerja. Mereka semua mendongak ketika Lu Ze dan yang lainnya masuk. Lu Ze dan rekan-rekannya memberi hormat. Melapor. Wajah Mayor Jenderal Bari sedikit tenang dan tersenyum. Jenderal Nangmong mendapat murid yang baik. Militer sistem Siair bisa mendapatkan tambang logam spiritual ini semua karenamu, Letnan 2 Lu Ze. Lu Ze menjawab, aku hanya beruntung. Bari tersenyum. Karena kamu telah mendapatkan pahala, maka akan ada hadiah. Aku akan mengumumkan hadiah militermu. Lu Ze dan yang lainnya menatap Bari dengan penuh harap. Bari berkata perlahan, Letnan 2 Lu Ze. Iya. Anda memberikan kontribusi terbesar pada insiden tambang logam roh. Hadiahnya adalah sebagai berikut, 500.000 poin kontribusi federal. Baru hadiah pertama saja sudah membuat Lu Ze membelalakkan matanya. Astaga. 500.000 poin kontribusi federal. Terakhir kali, dia berhasil dengan baik pada ujian kelulusan, dan dia hanya menerima 10.000 poin kontribusi federal. Menambahkan 80.000 dari sebelumnya, dia akan memiliki 580.000 poin kontribusi federal sekarang. Dia langsung menjadi kaya. Yemu dan yang lainnya mendengar sosok ini dan tidak bisa bernapas. Mereka semua menatap Lu Ze dengan kaget. Mereka sangat iri. Bari tersenyum dan melanjutkan, pangkat militer dipromosikan menjadi letnan kolonel. Lu Ze berencana untuk tertawa, tetapi dia baru menyadari pengumuman itu masih berlangsung. Tahan. Lu Ze tertawa dalam hati seperti anak kecil yang gembira. Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, ia mulai dari prajurit tingkat 2 dan akhirnya menjadi letnan kolonel. Dia melewati begitu banyak peringkat. Itu adalah kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bari, Letnan Kolonel Lu Ze, Anda adalah orang tercepat yang mencapai pangkat letnan kolonel dalam sejarah federasi. Ulang. Tahukah kau mengapa butuh waktu lama untuk memutuskan hadiahmu? Itu karena kau naik pangkat menjadi letnan kolonel begitu cepat sehingga kau mengejutkan marsekal. Pangkatmu seharusnya mayor, tapi ada berita bahwa pangkatmu masuk dalam daftar pembunuhan White Blade, jadi pangkatmu akhirnya menjadi letnan kolonel. Lu Ze mengedipkan matanya. Bahkan marsekal pun terkejut. Mayor Jenderal Bari tersenyum. Ya, bahkan Jenderal Nangmong baru mencapai pangkat letnan kolonel di tahun kedua. Bagaimana menurutmu? Lu Ze tersentak. Dia tahu betapa kuatnya Nangmong Jing, namun, dia lebih cepat darinya. Memikirkan hal ini, Lu Ze merasa sangat senang. Dia memang seorang jenius. Tetapi ini karena dia beruntung dan menemui insiden tambang logam roh. Kedua petugas di samping menatap Lu Ze seperti dia adalah monster. Mereka telah berada di militer selama beberapa dekade dan belum pernah melihat prajurit kelas 2 mencapai pangkat letnan kolonel dalam 2 minggu. Tentu saja, ini juga karena pangkat Lu Ze hanya bersifat kehormatan dan tidak memiliki kekuatan nyata. Jika ini adalah posisi kekuasaan yang nyata, maka ini akan memakan waktu. Meskipun demikian, hal itu sudah cukup mengerikan. Jika berita itu tersebar, nama Lu Ze akan meledak di federasi meskipun ia sudah cukup terkenal. Meskipun Yemu dan yang lainnya menduga sesuatu, mereka tetap terkejut setelah mendengarnya. Kemudian, Bari melanjutkan, pada saat yang sama, para petinggi federasi telah memberikan Letnan Kolonel Lu Ze lencana kehormatan tingkat 3. Kemudian, mata Lu Ze membelalak, dan Yemu serta yang lainnya berhenti bernapas sekali lagi. Mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Hadiahnya terlalu besar. Bahkan Lu Ze tidak menduga hal ini.
Beruntung sekali dia mendapat lencana kehormatan tingkat 5. Sekarang dia diberi level 3. Level 4 dilewati. Barry tersenyum. Ada juga manfaat yang berbeda untuk tingkat lencana kehormatan yang berbeda. Yang paling langsung adalah semakin tinggi tingkat Anda, semakin berharga teknik bela diri, seni ilahi, dan harta karun yang dapat Anda lihat. Anda akan tahu saat Anda kembali dan memeriksanya. Lu Ze tidak menemukan banyak hal yang berguna di situs seni bela diri sebelumnya. Jadi ini alasannya. Tentu saja, semakin berharga barang-barang itu, semakin sedikit persediaannya. Mereka akan menyediakannya kepada mereka yang pertama kali memberikan kontribusi besar kepada federasi. Lu Ze menjadi sangat bersemangat. Dia sekarang memiliki 580.000 poin kontribusi federal, jadi dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Mata Barry berbinar. Dia tahu apa yang dipikirkan Lu Ze dan tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, dia tersenyum. Ini semua adalah hadiah dari markas besar militer. Lu Ze merasa tercengang. Hadiah dari markas besar militer. Apakah ada yang swasta juga? Barry tersenyum. Kau memang pintar. Benar, sekarang akan ada hadiah yang diberikan dari militer Siair. Ada 2 tambang logam roh. Yang ditemukan oleh iblis pedang tidak dalam kondisi penggalian yang optimal, tetapi yang lainnya mengangkut kembali hampir 2 ton hanya dalam 5 hari ini. Seluruh tambang mungkin bernilai puluhan ton. Lebih dari setengahnya adalah milik Letnan Kolonel Lu Ze. Jadi, kami akan memberi Letnan Kolonel Lu Ze 150 kg logam roh. Setelah mendengar ini, Lu Ze menjadi bingung. Sampai sekarang, dia masih belum tahu banyak tentang nilai pasti dari logam roh, tetapi dia hanya diberi hadiah 1,5 kg ketika dia menjadi mahasiswa kelas elit Universitas Federal. 150 kg mungkin tidak memiliki nilai yang lebih rendah dari 500.000 poin kontribusi federal. Bukankah ini terlalu banyak untuk diberikan kepada sistem militer biasa? Melihat keraguan Lu Ze, Barry tersenyum. Jika bukan karena Letnan Kolonel Lu Ze, kita mungkin tidak akan dapat menemukan ranjau itu, dan mungkin, iblis pedang akan menambangnya sebagai gantinya. Itu akan menjadi kerugian terbesar bagi militer kita. Ini sudah merupakan keuntungan besar bagi kita. Karena kita memiliki begitu banyak prajurit dan kita membutuhkan sejumlah besar logam roh, kita hanya dapat memberikan sebanyak itu. 150 kg kurang dari 1%. Itu tidak banyak. Lu Ze mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, terima kasih, Jenderal. Hahaha, kalau kamu tidak punya tujuan khusus untuk dinas militer setelah lulus, kamu bisa kembali ke sini. Aku yakin para prajurit itu akan sangat menyambutmu. Lu Ze mengangguk. Pasti. Aku akan datang ke sistem Siair jika aku tidak punya target khusus. Dia mengepalkan tinjunya. Kali ini, hanya saja daftar pembunuhan White Blade membuatnya keluar dari medan perang di tengah jalan. Lain kali, bahkan jika dia ada di daftar pembunuhan Blood Blade, dia akan tetap datang ke medan perang. Barry tersenyum. Meskipun Lu Ze tidak datang pada akhirnya, dia telah menjalin hubungan baik dengannya. Kemudian, Barry menatap Yemu dan yang lainnya. Meski penampilannya biasa saja jika dibandingkan dengan Lu Ze, namun tetap saja bisa dibilang luar biasa jika tidak ada Lu Ze yang dijadikan pembanding. Kopral Yemu. Ya, Barry tersenyum. Kamu juga sangat berani dalam perang. Hadiahnya adalah 200 poin kontribusi federal, promosi dari kopral menjadi sersan. Pada saat yang sama, militer Siair akan memberimu 2,5 kg logam roh sebagai hadiah pribadi. Mata Yemu berbinar gembira. Hadiah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Ze, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ze. Dengan adanya Lu Ze di sana, risikonya sangat rendah. Hadiah ini sangat bagus. Kemudian, Barry mengumumkan hadiah untuk orang lain juga. Yemu, Ian, Xavier, Tianyuan Qianhua, Suan Yuki, dan Jessica semuanya mendapat 200 poin kontribusi federal dan promosi ke sersan. Mereka juga mendapat masing-masing 2,5 kg emas roh. Hadiah ini melampaui harapan mereka. Semua orang tersenyum. Barry kemudian berkata kepada Lu Ze, ngomong-ngomong, Jenderal Nangong bilang kamu bisa menerima hadiah sersan Lin Ling untuk saat ini. Lu Ze. Mereka berdua. Lin Ling berkata bahwa Nangong Jing akan menanganinya. Jadi, menanganinya, ini berarti dia akan menanggungnya untuknya. Dia merasa perlu mengenakan biaya pemrosesan. Barry tersenyum. Sersan Mayor Lin Ling pergi ke sarang binatang bersisik hitam bersama Letnan Kolonel Lu Ze dan menemukan tambang logam roh. Dia juga melakukannya dengan baik di medan perang. Dia akan dipromosikan dari Sersan Mayor menjadi Letnan 1. Pada saat yang sama, dia akan dianugerahi 100.000 poin kontribusi federal dan 15 kg logam roh dari kami. Lu Ze mengangguk. Aku akan membantunya mengurusnya. Ini berarti poin kontribusi federal akan dikirim ke akunnya, dan gelar militer akan diubah dalam profil data.
Selain lencana militer, ia hanya perlu mengumpulkan logam roh. Bari mengangguk. Kalau begitu, aku akan meminta petugas Liu untuk membawamu ke gudang sumber daya untuk mendapatkan logam roh. Petugas setengah baya di sebelah kiri berdiri dan tersenyum. Letnan Kolonel Lu Ze dan semuanya, silakan ikuti saya. Kemudian, dia membawa mereka keluar dari kantor dan menuju lift. Semua orang naik, dan setelah telapak tangan dan mata semua orang diverifikasi, lift pun aktif. Tingkatnya tidak ditampilkan, tetapi Lu Ze dan yang lainnya dapat merasakan lift turun. Melihat kelompok itu penasaran, Liu menjelaskan, sumber daya militer yang paling berharga disimpan di pangkalan di bawah gedung komandan pusat. Logam roh juga ditempatkan di sana. Keamanannya sangat ketat. Bangunan ini memiliki beberapa keadaan evolusi fana. Itu pasti tempat teraman di seluruh pangkalan. Lift segera berhenti. Kemudian, pintu terbuka. Ada dua orang yang memiliki chi kuat di pintu. Itu adalah dua perwira militer negara yang membuka lubang dan mengamati semua orang dengan dingin. Ketika mereka melihat wajah petugas Liu, wajah mereka menjadi tenang. Pria berkulit gelap dan kekar di sebelah kiri berkata, petugas Liu, identitas. Petugas Liu mengeluarkannya. Pria itu mengeluarkan perangkat seukuran telapak tangan dan memindai dokumen sebelum memindai petugas Liu sendiri. Setelah memastikan identitasnya, wajah mereka menjadi tenang. Pria berkulit gelap itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang sangat putih. Dia melirik Lu Ze dan yang lainnya. Kalian membawa orang untuk mengumpulkan sumber daya. Petugas Liu mengangguk. MHM, untuk logam spiritual. Logam roh. Pria berambut emas lainnya menjadi linglung. Mereka tahu tentang kedatangan sejumlah logam roh, tetapi mereka tidak menyangka sudah ada yang mengoleksinya. Para penjaga di sini tidak memiliki akses ke jaringan, dan mereka hanya berganti shift setiap setengah bulan. Petugas Liu menunjuk Lu Ze. Setumpuk logam roh ini ditemukan oleh pemuda ini. Ini adalah Letnan Kolonel Lu Ze. Prestasi militernya sangat besar. Apakah Anda pernah melihat Letnan Kolonel Lu Ze yang berusia 18 tahun? Anda akan tahu detailnya saat Anda keluar. Letnan Kolonel berusia 18 tahun. Liu tua, apa kau mempermainkan kami? Pria berkulit gelap itu tidak mempercayainya. Ini sungguh tak terduga. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah federasi. Namun meski begitu, dia masih mengamati Lu Ze dengan rasa ingin tahu. Petugas Liu tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Baiklah, saya tahu kalian tidak akan percaya. Kalian akan lihat sendiri setelah keluar. Saya akan membawanya ke sini terlebih dahulu. Kemudian, dia memimpin Lu Ze dan yang lainnya keluar dari lift dan memasuki koridor yang terbuat dari logam paduan putih di bawah tatapan mata mereka berdua. Di ujung koridor, terdapat pintu berbahan logam abu-abu. Petugas Liu mengeluarkan identitasnya dan memindainya di pintu sebelum menjalani verifikasi retina dan sidik telapak tangan. Oke. Pintunya perlahan terbuka, memperlihatkan koridor lain. Petugas Liu masuk, dan Lu Ze serta yang lainnya mengikuti di belakang tanpa bersuara. Lu Ze melihat ke sekeliling. Hampir semuanya terbuat dari logam paduan. Semuanya tampak sangat kokoh. Melihat dindingnya yang halus, Lu Ze merasa bahkan seekor nyamuk pun akan terpeleset di sana. Koridornya sangat panjang, dan ada beberapa perangkat pemindai di sepanjang jalan. Di ujung sana, ada pintu besi besar lainnya. Di dalamnya ada ruang bundar yang besar. Di dinding ada banyak pintu besi besar. Bagian dalamnya tampaknya adalah gudang. Di tengah ruangan itu ada meja dengan seorang perwira setengah baya berambut pirang yang tampak bosan. Pangkatnya adalah Mayor Jenderal. Ini berarti orang ini adalah makhluk evolusi yang fana. Dia menatap Lu Ze dan yang lainnya. Liu, apa yang kalian lakukan di sini? Petugas Liu mengeluarkan dokumen Mayor Jenderal Bari. Untuk memberi mereka hadiah. Letnan Kolonel Lu Ze, 150 kg logam roh. Letnan 1 Linling, 15 kg logam roh. Yemu dan para sersan, masing-masing 1,5 kg logam roh. Totalnya, 180 kg logam roh. Sang jenderal melirik dokumen itu lalu berjalan menuju brankas. Ia membukanya dan mengambil 8 logam roh. Di sini. Petugas Liu tersenyum. Terima kasih, Mayor Jenderal Chris. Dia memberikan logam roh itu kepada Lu Ze dan yang lainnya. Lu Ze memasukkan logam roh miliknya dan logam roh Linling ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat Lu Ze menerima begitu banyak logam roh sendirian, dia mengamati Lu Ze sedikit lebih lama lalu kembali ke tempat duduknya. Kemudian mereka kembali menyusuri jalan menuju lift. Kedua penjaga itu menyeringai. Sudah selesai. Petugas Liu tersenyum. Sudah selesai, saya akan mentraktir kalian berdua ke bar setelah selesai. Pria berkulit gelap itu menyeringai dan menepuk bahu Liu. Saudaraku. Mulut petugas Liu berkedut. Dia menuntun Lu Ze dan yang lainnya ke dalam lift. Setelah sampai di puncak, mereka tidak pergi ke kantor Bari.
Mereka naik mobil kembali ke asrama mereka. Begitu hoverchar diaktifkan, semua orang akhirnya tidak dapat menahan tawa. Yemu berkata, akhirnya aku kaya sekarang. 25.000 poin kontribusi federal. Akhirnya aku bisa membeli sutra pedang negara bagian pembuka lubang yang cocok untukku. Aku juga bisa membeli beberapa buah roh dan serum gen yang akan meningkatkan level kultivasiku. Kekuatanku akan meningkat lebih banyak lagi, dan aku bisa mengharapkan posisi seorang adipati muda. Suan Yuki, oh. Tianyuan Qianhua, haha, semoga berhasil. Jessica. Xavier, apa? Yemu, kamu akan menjadi adipati muda. Ian, Yemu sedang menyemangati dirinya sendiri. Aku juga harus bekerja lebih keras. Lu Ze hanya menonton dalam diam dan tidak berkata apapun. Suan Yuki tidak dapat menahan tawa. Hadiah kali ini cukup bagus. Kekuatan kita dapat meningkat dalam waktu singkat ini. Semua orang tersenyum. Jelas, mereka sedang memikirkan apa yang akan dibeli. Ketika mereka tiba di asrama, semua orang turun dan tidak sabar untuk naik ke kamar masing-masing untuk memulai pesta belanja. Lu Ze juga dengan percaya diri masuk ke situs seni bela diri untuk kedua kalinya. Begitu dia masuk, sebuah pop-up muncul di situs tersebut. Isinya adalah akun Lu Ze telah ditingkatkan otoritasnya ke akun terhormat level 3. Dia akan memiliki lebih banyak hak istimewa. Lu Ze memindainya. Di dalamnya terdapat akses ke item tingkat tinggi, serta forum diskusi keadaan planet. Dia juga dapat menerbitkan klip seni bela dirinya sendiri di bagian guru terkenal, serta dibayar dengan poin kontribusi federal untuk menjawab beberapa pertanyaan. Lu Ze segera menutupnya. Dia menjadi linglung hanya dengan melihatnya. Pertama kali dia masuk ke sini, dia hanya mengunduh mantra tarikan Qi gratis untuk menerobos ke kondisi bela diri spiritual. Setelah itu, dia menjadi tubuh spiritual. Kultivasi ini berbeda dari kultivator biasa. Dia mencari di forum untuk waktu yang lama untuk menemukan penjelasannya. Setelah gelombang serangga, dia baru saja membeli jurnal pengalaman kultivasi kekuatan roh tingkat evolusi manusia, dan dia kehabisan poin kontribusi federal. Jadi, dia tidak melihat hal-hal lain. Kali ini, dia merasa sangat percaya diri hanya dengan melihat 580.000 poin kontribusi federal di akunnya. Dia akan melalui segalanya. Ada banyak tab di situs tersebut, termasuk teknik bela diri, harta karun, diskusi, bimbingan guru terkenal, dan bahkan misi. Ada juga beberapa berita hangat dan blog, serta klip di halaman depan. Lu Ze melihat-lihat tab yang berbeda dan berpikir tentang apa yang kurang darinya. Aspek terkuat tentang dirinya saat ini adalah seni dewa. Jika ada sesuatu yang dapat memberinya peningkatan besar, itu adalah seni ilahi. Lu Ze juga dapat memikirkan teknik rahasia kekuatan fisik dan mental. Bagaimanapun, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah prioritas utama. Dia membuka blog teknik bela diri. Tab ini juga dibagi menjadi beberapa blog. Ini termasuk teknik bela diri bagi mereka yang berada di bawah tahap evolusi manusia, dan pengalaman, pikiran, teknik rahasia, dan seni ilahi bagi mereka yang berada di tahap evolusi manusia dan di atasnya. Terakhir kali dia masuk, tidak ada tab teknik rahasia dan seni ilahi. Jelas ini hanya muncul karena peningkatan otoritasnya. Selain beberapa warisan keluarga yang unik, situs seni bela diri tersebut memiliki hampir semua teknik bela diri. Lu Ze menyeringai dan membuka bagian seni ilahi tanpa ragu-ragu. Dia akan melihat berapa biaya seni ilahi. Setelah membukanya, wajah gembira itu membeku dan senyumnya pun lenyap. Lihat apa yang dia temukan. Seni ilahi, klon api. Poin kontribusi federal, 80 juta. Lu Ze. Dia menutup situs web itu dan melihat keluar jendela. Bintang-bintang terlihat sangat terang. Matahari dalam sistem itu bagaikan bola api besar di langit malam, memancarkan panas dan cahaya. Akan tetapi, panas ini tidak mampu mengusir dinginnya hati Lu Ze. Dia pasti salah membukanya. Dia menyegarkan situs web itu dan mengklik bagian seni ilahi lagi dengan gemetar. Yang pertama di atas masih klon api. Harganya masih 80 juta poin kontribusi federal. Lu Ze melihat keseimbangannya dan tiba-tiba ingin menangis. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan penghasilan sebanyak ini, bahkan jika dia mencapai keadaan planet. Lu Ze merasa situs web ini adalah penipuan besar. Bagaimana dia mampu membeli semua itu? Memikirkan hal ini, Lu Ze mengklik halaman info untuk seni ilahi. Klon api, gunakan seni dewa api untuk memisahkan klon api. Kekuatan klon bergantung pada kekuatan seni dewa Anda, kualitas seni dewa api Anda, dan kekuatan Anda sendiri. Jika semuanya benar-benar kuat, maka cloningnya akan kuat. Jika tidak, cloningnya bisa saja digunakan untuk mengantre dan menambah nomor tambahan. Dikatakan bahwa setelah Anda mempelajari seni ilahi ini sepenuhnya, Anda dapat membagi avatar menjadi ribuan klon. Setiap klon tidak memiliki kesadaran, tetapi memiliki naluri pertempuran dasar.
Tapi, itu saja sudah cukup menakutkan. Kalau itu belum cukup, cobalah klon penghancuran diri. Ledakan itu akan lebih mengerikan daripada bom nuklir. Ribuan klon meledak bersamaan. Lu Ze merasa otaknya bergetar hanya dengan memikirkannya. Mata Lu Ze berwarna hijau. Astaga! Dia memiliki seni dewa api, dan seni dewanya tidak lemah. Jika dia bisa memiliki seni dewa ini, maka bahkan jika klon memiliki setengah dari kekuatannya, itu akan luar biasa. Baru sekarang Lu Ze menyadari betapa mengerikannya seni ilahi itu. Namun ketika melihat keseimbangannya, dia pun layu. Dia pikir dia sangat kaya, tetapi sekarang, dia menyadari betapa naifnya dia. Setelah terdiam cukup lama, Lu Ze menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangan dari klon api. Dia menatap seni ilahi yang kedua. Seni suci, pukulan melumpuhkan bintang. Poin kontribusi federal, 60 juta. Kelihatannya sangat kuat hanya dengan membaca namanya. Mulut Lu Ze berkedut. Dia mengklik dan melihat. Itu adalah seni ilahi bagi orang-orang dengan seni dewa fisik, misalnya, tubuh bintang hitam Safier. Itu akan sepenuhnya melepaskan kekuatan seni dewa fisik dan memungkinkan seseorang untuk meninju sebuah planet. Tentu saja, selama tubuhmu cukup kuat, kamu tidak memerlukan seni dewa fisik untuk menggunakannya. Namun, biasanya, para seniman bela diri biasa yang menggunakan ini akhirnya tubuhnya hancur berantakan. Lu Ze pergi dan melihat ke bawah. Ada banyak jenis seni ilahi. Yang paling umum adalah seni ilahi unsur, seni ilahi fisik, dan seni ilahi kekuatan mental. Ada juga seni ilahi seni dewa khusus. Misalnya, formasi pedang air mengalir yang membutuhkan pedang. Lu Ze teringat pada formasi pedang yang digunakan Jian Shaoning untuk menghentikan keajaiban dua iblis pedang. Kekuatan mereka sama, tetapi dia dapat dengan mudah menghentikan dua orang. Inilah kekuatan seni ilahi. Lu Ze melihat harga formasi pedang itu, yaitu 4 juta poin kontribusi federal. Lu Ze mengangguk tanpa suara. Harganya tidak terlalu mahal, tetapi dia tidak mampu membelinya. Dia adalah Lu kemiskinan Ze. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menabung 4 juta poin kontribusi federal? Hati Lu Ze terasa sakit. Federasi tidak memiliki banyak Divine Art. Hanya ada puluhan. Tentu saja, mungkin karena otoritasnya belum cukup tinggi. Meski begitu, seharusnya tidak ada lebih dari 100 seni dewa dalam federasi. Lu Ze melihat bagian-bagian di bawah dan segera mencapai bagian terakhir. Yang terakhir disebut sayap angin. Nilainya 1,2 juta poin kontribusi federal. Itu adalah menggunakan seni dewa angin untuk membentuk sepasang sayap di belakangmu. Itu bisa meningkatkan kecepatanmu dalam jumlah besar lagi. Tentu saja ini bergantung pada tingkat kultivasi dan kekuatan seni dewa Anda. Itu sangat praktis bagi Lu Ze, tetapi dia tidak mampu membelinya. 1,2 juta adalah harga yang sangat mahal baginya. Lu Ze meliriknya sekali lagi sebelum diam-diam meninggalkan halaman itu. Dia mendesah tak bernyawa di tempat tidurnya. Kemudian, mata Lu Ze tiba-tiba berbinar saat dia berdiri. Dia ingat dia bisa mendapatkan seni dewa dari dimensi perburuan Saku. Dia hanya perlu membunuh bos burung biru. Memikirkan hal ini, Lu Ze kembali berbaring. Pada saat dia bisa membunuh bos itu, dia mungkin sudah mampu membeli sayap angin, bukan? Setelah putus asa sejenak, Lu Ze kembali duduk. Ada tatapan tegas di matanya. Kali ini dia tidak akan dikalahkan oleh kemiskinan. Dia akan menyelesaikan penelusuran situs web seni bela diri. Mungkin dia akan menemukan sesuatu yang berguna di tempat lain. Lu Ze mulai melihat bagian teknik bela diri. Teknik bela diri tidak berguna baginya, tetapi dia tidak mampu membeli seni ilahi. Dia pernah membeli satu sebelumnya, tetapi tingkat kultivasi kekuatan spiritualnya rendah. Itu tidak sepadan. Setelah berpikir sejenak, Lu Ze mengarahkan pandangannya pada teknik rahasia. Untuk tahap evolusi fana dan di atasnya, ini adalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda. Lu Ze membuka halaman itu dengan penuh harap di matanya. Ada banyak jenis teknik rahasia, termasuk teknik rahasia kekuatan fisik, teknik rahasia kekuatan mental, dan bahkan teknik rahasia kekuatan roh. Selain itu, ada juga beberapa teknik penghancuran diri dan teknik rahasia yang menggunakan efek khusus. Lu Ze melihat halaman teknik rahasia. Mereka yang menguasai seni dewa adalah minoritas. Sebagian besar seniman bela diri mengandalkan pengetahuan mereka tentang kekuatan roh dan teknik rahasia untuk meningkatkan diri. Misalnya, teknik rahasia kompresi dan pelepasan kekuatan roh dapat melepaskan kekuatan roh seseorang dalam waktu singkat dan bahkan memungkinkan orang tersebut untuk melawan seniman bela diri seni dewa. Namun, ada efek samping yang merugikan. Pertama-tama, jika tubuh fisik tidak cukup kuat, ia tidak akan mampu menahan ledakan kekuatan spiritual itu. Kedua, meskipun itu dapat meningkatkan kekuatanmu untuk sementara waktu, kekuatan spiritualmu akan segera terkuras, dan kamu akan menjadi jauh lebih lemah.
Intinya, ada pro dan kontra. Jenis teknik rahasia ini jauh lebih murah daripada Divine Arts. Anda dapat membelinya dengan 100.000 poin kontribusi federal. Itu tidak berguna bagi Lu Ze. Jelas, lebih baik menggunakan seni dewa untuk penggunaan kekuatan roh yang eksplosif. Seni dewa bagaikan mesin curang yang meningkatkan kekuatan seseorang sementara total keluaran kekuatan roh teknik rahasia tetap sama. Pada saat yang sama, ada juga teknik rahasia penyempurnaan tubuh. Teknik rahasia ini tidak memiliki banyak efek samping, tetapi akan menghabiskan banyak sumber daya. Itu juga tidak berguna bagi Lu Ze. Dia sudah memiliki bola merah, dan penyempurnaan tubuhnya dapat mencapai kondisi sempurna setiap saat. Teknik rahasia yang diminati Lu Ze adalah teknik-teknik yang spesial. Misalnya, teknik rahasia siluman Qi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan seni dewa siluman Qi, itu cukup bagus. Itu akan menjadi teknik rahasia yang sangat berguna bagi Lu Ze yang pergi ke dimensi berburu saku setiap malam. Lu Ze melihat harganya. Harganya hanya 3.000 poin kontribusi federal. Meskipun berguna, itu tidak terlalu efektif terhadap mereka yang jauh lebih kuat darimu. Jadi, harganya sangat murah. Lu Ze membelinya tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Kemudian, Lu Ze terus mencari lagi. Tak lama kemudian, dia menemukan yang lain. Teknik rahasia kekuatan mental, membaca pikiran. Lu Ze terkejut. Dia berharap untuk membuka pengantarnya, tetapi segera merasa sedikit kecewa. Itu adalah teknik membaca pikiran di mana perbedaan kekuatan mental yang diperlukan antara dua makhluk haruslah sangat besar. Dilihat dari kekuatan mental Lu Ze saat ini, dia paling-paling hanya bisa membaca mereka yang baru mencapai tahap bela diri roh. Para seniman bela diri yang menguasai beberapa seni pertahanan kekuatan mental, meski itu hanya pengetahuan dasar, tidak akan terbaca olehnya. Lu Ze tersentak dan ragu sejenak sebelum akhirnya membelinya. Itu bukan seni dewa atau seni ilahi. Jangan harap seni itu bisa melakukan banyak hal. Lagi pula, itu tidak mahal. Harganya hanya 5.000 poin kontribusi federal. Mungkin, dia bisa menggunakannya suatu saat nanti, kan? Kemudian, Lu Ze melihat teknik rahasia lainnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang menarik, jadi dia meninggalkan halaman tersebut. Dia menghabiskan 8K poin kontribusi federal dan membeli teknik rahasia siluman Qi dan teknik membaca pikiran. Secara keseluruhan, itu adalah kesepakatan bagus. Lu Ze tersenyum saat menerima barang-barang yang dibelinya. Kegembiraan yang didapat dari kepuasan berbelanja membuatnya lupa akan kenyataan bahwa dirinya sebenarnya miskin. Suasana hatinya berubah seketika. Setelah menyelesaikan bagian teknik bela diri, Lu Ze membuka bagian harta karun. Tentu. Bagian ini dibagi menjadi mineral, bahan roh, buah roh, benda roh, serum, dan artefak magis. Lu Ze kemudian membuka bagian mineral. Yang paling atas adalah biji yang disebut sumsum inti bintang. MHM, 15 juta poin kontribusi federal. Lu Ze menatap cairan keperakan itu beberapa saat lalu diam-diam keluar dari bagian ini. Dia memang sangat miskin. Kemudian, dia melihat bagian lainnya. Material roh, buah, dan benda-benda adalah alami sedangkan serum dan artefak magis adalah buatan. Yang paling depan harganya mahal sekali. Harganya tidak lebih murah dari Divine Arts. Beruntung baginya, permintaan untuk aspek ini tidak tinggi. Saat kembali ke universitas, ia akan menempa baju zirah bertenaga rohnya sendiri. Mungkin, ia akan membeli beberapa bahan dari sini. Lu Ze kemudian melihat forum diskusi. Sebelumnya, yang paling tinggi yang dapat dilihatnya adalah bagian status evolusi fana, tetapi sekarang, ia dapat mengakses bagian status planet. Dia melihat posting-posting di status pembukaan aperture, status evolusi fana, dan status planet. Sebagian besar isinya adalah diskusi tentang masalah kultivasi. Lu Ze tidak menemukan sesuatu yang berguna baginya, jadi dia pergi. Ada juga bagian guru terkenal di mana Anda dapat membuat janji dengan makhluk-makhluk kuat untuk menjawab pertanyaan Anda. Ada juga beberapa video yang disediakan di mana Anda dapat belajar. Tentu saja ada biaya yang dikenakan. Membuat janji dengan pembukaan aperture biaya negara 500 poin kontribusi federal. Lu Ze. Haruskah dia meninggalkan namanya di sana untuk mendapatkan uang saku? Mungkin, setelah 10 tahun, dia akan mampu membeli sayap angin. Kemudian, Lu Ze menyadari bahwa kultivasinya berbeda dari yang lain. Dia mungkin tidak akan bisa menjawab apapun. Lu Ze merasa ada aliran pendapatan lainnya yang terhalang. Selanjutnya dia membuka bagian misi yang terakhir. Di bagian paling atas terdapat 3 kata berdarah besar. Kata-kata itu tampak seolah-olah penuh dengan niat membunuh. Daftar perburuan setan. Beberapa hari yang lalu, ketika dia dimasukkan dalam daftar pembunuhan pedang putih, Nangong Jing memberitahunya tentang versi manusia, daftar perburuan iblis. Ia dibagi menjadi 3 juga. Bintang 1, Bintang 2, dan Bintang 3.
1 bintang sesuai dengan daftar pembunuhan pedang putih. 2 bintang sesuai dengan daftar pembunuhan pedang darah. 3 bintang sesuai dengan daftar pembunuhan pedang hitam. Lu Ze bahkan tidak ingin melihat daftar bintang 2 dan bintang 3. Dia tidak bisa mengalahkan mereka atau bahkan melarikan diri dari mereka. Dia mungkin juga melihat daftar bintang 1. Mereka lebih dekat dengannya. Di puncak daftar bintang 1 adalah iblis pedang bernama Guguyate. Kekuatan tempurnya sangat mendekati keadaan evolusi manusia. Dia memiliki seni dewa medan ruang angkasa dan tubuh iblis prenatal. Serangan dan pertahanannya sangat mengerikan. Dia membunuh beberapa manusia yang kuat dan memberikan kontribusi besar di medan perang. Hadiah untuk membunuhnya adalah 6 juta poin kontribusi federal. Yang kedua adalah seorang komandan yang boros bernama Momurde. Kekuatannya hanya pada tahap tersier dari keadaan pembukaan aperture, tetapi ia memiliki seni ramalan dewa yang sangat langka. Ini adalah seni dewa yang berhubungan dengan waktu. Yang satu memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk meramal masa depan. Manusia tidak pernah menang dalam peperangan yang dia ikuti. Hadiah untuknya juga 6 juta poin kontribusi federal. Peringkat ketiga adalah Luo Loxisi, seorang jenius ilmiah. Kekuatannya juga berada pada tahap tersier dari keadaan pembukaan aperture. Seni dewanya adalah pencerahan super. Dia luar biasa dalam mempelajari segala hal, baik itu seni bela diri atau sains atau bahkan komando. Karena ada Guguyate untuk seni bela diri, dan Momurde untuk komando, ia memilih bidang ilmiah. Meski begitu, kekuatan tempurnya tidak surut. Hadiah untuk membunuhnya juga 6 juta poin kontribusi federal. Mereka disebut sebagai 3 iblis terkuat generasi baru. Raja Iblis dari Pedang Iblis mengurapi mereka sebagai Daun Blades. Hadiah yang mereka terima jauh lebih tinggi daripada iblis dalam daftar bintang 2 yang berada di peringkat terbawah. Hadiah untuk keajaiban iblis pedang peringkat keempat pada daftar bintang 1 hanya 2,5 juta. Terjadi penurunan poin kontribusi secara bertahap di bagian bawah daftar. Sekitar tahun 2000, hadiahnya hanya 500.000 poin kontribusi federal. Lu Ze melihat kekayaan bersihnya. Itu cukup mirip dengan kekayaannya. Lu Ze melirik para iblis pedang dalam daftar. Kemiskinan menutupi matanya. Dia ingin memburu orang-orang ini. Namun, alasannya masih utuh, dan dia diam-diam meninggalkan daftar ini. Lu Ze memandang keluar jendela dan berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia kembali melihat ke tempat latihan bela diri. Di sana juga ada misi pemerintah, misi swasta, dan misi perusahaan. Sebagian besar misi pemerintah diberi imbalan dengan poin kontribusi federal sedangkan misi swasta dan perusahaan diberi imbalan dengan segala macam cara. Lu Ze memandang beberapa misi dengan santai. Astral Spirit Corporation sedang mencari seorang pengawal. Kliennya adalah Putri CEO. Berikutnya. Suatu keadaan evolusi fana sedang mencari bunga matahari yang terik. Apa itu tadi? Lu Ze pun menunduk lagi. Misi berikutnya dikeluarkan oleh pemerintah. Itu adalah misi yang dicari. Sasarannya adalah seorang laki-laki setengah baya dengan daya bukaan aperture 60 plus aperture. Lu Ze tidak ambil pusing. Orang ini jauh lebih kuat darinya. Dia terus melihat. Ada banyak misi. Jika Anda menerima misi tersebut, detail Anda akan dikirim ke orang yang mengeluarkan misi tersebut, dan mereka akan memutuskan apakah Anda diterima. Lu Ze menutup bagian misi. Dia akan tetap berada di dalam markas. Dia tidak bisa keluar untuk menyelesaikan misi. Setelah ujian masuk, dia akan kembali ke sekolah. Dia tidak tahu seperti apa sekolahnya, jadi dia belum bisa menerima misi. Jika memungkinkan, dia akan mencoba melakukan beberapa misi dan melihat apakah dia bisa mendapatkan 1,2 juta untuk membeli sayap angin. Itu memberikan manfaat besar untuk pertarungannya dan akan membuatnya bisa berlari dengan mudah karena dia ada dalam daftar pembunuhan White Blade. Dia sangat membutuhkan seni suci ini. Lu Ze tidak memiliki banyak kebutuhan sekarang, jadi dia tidak menghabiskan sisa 570.000 poin kontribusi federal. Setelah meninggalkan tempat itu, Lu Ze duduk di tempat tidur dan mulai menggunakan bola ungu untuk mengolah teknik membaca pikiran dan teknik siluman Qi. Kedua teknik rahasia ini tidaklah sulit. Dengan bantuan bola ungu, ia mempelajari keduanya dalam waktu 3 jam. Dia membuka matanya dan melihat keluar. Hari sudah gelap. Asrama-asrama sunyi. Semua orang mungkin membeli banyak barang dengan poin kontribusi federal mereka dan tenggelam dalam kultivasi. Pada saat ini, Lu Ze punya ide yang berani. Dia menutup matanya dan mengalihkan kekuatan mentalnya. Dia memasuki dimensi gelap. Ada 2 cincin di sana. Ini adalah 2 peta dimensi perburuan Saku. Lu Ze tidak masuk di yang kedua tetapi kembali ke yang pertama. Ia muncul di hamparan rumput dan tak jauh darinya ada seekor kelinci raksasa. Ia tengah asyik mengunyah rumput hingga Lu Ze tiba-tiba muncul dan membuatnya takut. Lu Ze menatap kelinci itu.
Kelinci itu sangat menyentuh hatinya. Mereka adalah teman lama. Kelinci di peta kedua bukanlah seekor kelinci sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Dia langsung mati di tempat hanya dengan sekali lihat. Kelinci pada peta ini jauh lebih lucu. Setelah menatap Luze sejenak, benda itu memantul dari tanah dan melesat ke arah Luze. Mata Luze sangat lembut saat dia menatap kelinci-kelinci itu. Ah, itulah pemandangannya. Begitu familiar. Waktu pertama kali datang ke sini, dia merasa khawatir sekali. Tapi sekarang, dia merasa kelinci ini cukup lucu dan lembut. Cahaya hijau menyala di mata Luze, dan kelinci itu melayang di udara. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga si kelinci tidak dapat bereaksi. Ia terus menatap Luze dengan ganas. Setelah beberapa detik, si kelinci menjadi linglung. Jarak di antara mereka tidak berubah sama sekali. Apa yang telah terjadi? Tak lama kemudian, si kelinci menyadari bahwa ia terjebak oleh angin di udara. Kelinci itu mulai panik dan meronta. Luze menyeringai saat kelinci itu menendang-nendangkan kakinya dan menggeliat-geliat. Ia merasa orang ini lebih imut lagi. Luze ingin memakannya. Sayang sekali, dia tidak bisa. Lalu, Luze menarik kelinci itu mendekat padanya menggunakan angin. Melihat betapa khawatirnya kelinci itu, Luze menepuk kepalanya dan berkata, "Kelinci yang baik, aku bukan orang jahat. Jangan takut." Luze hanya ingin melakukan eksperimen yang menarik. Karena teknik membaca pikiran bisa membaca pikiran makhluk hidup, dia sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan hewan-hewan di dimensi perburuan Saku. Ini adalah misteri, dan dia akan mengungkapnya. Luze menggunakan teknik membaca pikiran dan memperluas kekuatan mentalnya ke otak kelinci. Dengan kekuatan mental Luze saat ini, tingkat keberhasilannya hampir 100% bagi mereka yang berada di bawah tahap seni bela diri spiritual. Kelinci ini memang ganas, tetapi belum mencapai tahap seni bela diri spiritual. Kekuatan mental Luze meluas lebih dalam ke dalam pikirannya. Pemikiran kelinci sangat kacau. Teknik membaca pikiran hanya bisa membaca tingkat dasar pikiran. Luze tampaknya tidak bisa membaca apapun. Apakah percobaannya akan gagal? Tepat pada saat ini, pandangan Luze menjadi gelap. Adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Luze bahkan tidak dapat melihat pemandangan apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, cahaya berhenti dalam pemandangan yang sederhana namun tak terlukiskan ini. Di ruang gelap ini, hanya ada satu titik cahaya. Ketika Luze mencoba melihatnya dengan jelas, kekuatan mentalnya menjadi rileks, dan pemandangan itu menghilang. Kemudian, Luze membuka matanya dan dia kembali ke asrama. Luze, apa yang terjadi? Dia hanya ingin menggunakan teknik membaca pikiran pada kelinci. Mengapa dia keluar dari dimensi perburuan Saku? Bagaimana dia meninggal? Luze berbaring di tempat tidur dan mengenang adegan itu. Apa itu tadi? Seekor binatang buas di dimensi perburuan Saku. Apakah itu tempat di dimensi perburuan Saku? Atau apakah pikiran kelinci itu terhubung dengan pikiran bos besar? Luze tidak berhasil mendapatkannya, jadi dia menyerah. Sebaiknya dia menjelajahinya perlahan-lahan saat dia sudah lebih kuat. Luze tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mendapatkan apapun dari dimensi perburuan Saku hari ini. Luze merasakan dadanya sakit. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kecewa sejenak, Luze menepis pikiran kacau itu dan duduk. Budidaya, budidaya. Dalam 5 hari ini, tingkat kultivasi kekuatan spiritualnya meningkat satu tingkat lagi, mencapai tingkat seni bela diri abstrak 7. Namun, ia hanya memperoleh satu bola seni dewa petir dan satu bola seni dewa generasi. Tanpa bola seni dewa, Luze menggunakan bola merah untuk berkultivasi. Segera, hari berikutnya telah tiba. Luze membuka matanya dan menggenggam tangannya, merasakan hasil kultivasinya tadi malam. Suatu peningkatan yang stabil. Dia tersenyum dan berdiri. Dia meregangkan tubuh dan berjalan keluar pintu perlahan-lahan. Di ruang tamu, Yemu sedang asyik menyantap sarapan di sofa. Ada lebih dari 10 roti yang diletakkan di meja kopi. Dia pasti membelinya kembali dari luar. Luze melirik senyumnya dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu bahagia? Yemu menyeringai. Saya membeli sutra pedang keadaan pembukaan lubang kemarin. Saya pergi berlatih di tempat latihan tadi malam. Itu sangat membantu saya. Luze menyeringai. Jelas, orang ini sudah membaik atau dia tidak akan sebahagia ini. Ian dan Xavier masih berada di kamar mereka. Luze memakan beberapa roti, lalu, keduanya mengamati situasi di planet ke-25. Keadaannya cukup stabil, jadi mereka kembali ke kamar untuk berkultivasi. 3 hari kemudian di dimensi perburuan Saku. Luze berdiri di atas rumput, berhadapan dengan seekor kambing hijau dan kambing ungu yang memancarkan kilat. Keduanya tingginya lebih dari 3 meter. Mata mereka merah dan ganas sementara gigi mereka yang tajam terlihat. Mereka mengarahkan tanduk mereka yang tajam ke arah Luze.
Lu Ze sangat tenang. Kekuatan mereka sekitar 5 lubang. Kekuatan tempur Lu Ze telah mencapai 6 lubang setelah beberapa hari kultivasi ini. Tidak sulit untuk membunuh keduanya, tetapi dia sedang melakukan eksperimen sekarang. Seni kekuatan dewa miliknya telah terhenti pada peningkatan kekuatan 5 kali lipat untuk waktu yang lama. Dengan tubuhnya yang sekarang, cukup kuat untuk mencapai 6 kali atau bahkan 7 kali. Seni dewa kekuatan adalah satu-satunya seni dewa yang dipelajarinya sendiri. Setelah menggunakan seni kekuatan dewa setiap hari, serta pembelajarannya sendiri, Lu Ze merasa ia dapat mencoba peningkatan kekuatan 6 kali lipat. Dia menatap kedua kambing itu. Warna kristal bersinar. Pada saat ini, Lu Ze mengerutkan kening. Tubuhnya merasakan sakit yang menusuk karena peningkatan kekuatan. Peningkatan tersebut agak tidak stabil dan dapat menurun sewaktu-waktu. Di luar tubuh Lu Ze, riak-riak kekuatan mengguncang udara. Dengan dia sebagai pusatnya, udara berubah menjadi angin dan menyebar ke segala arah. Tubuh Lu Ze memancarkan tekanan yang mengerikan. Kedua kambing yang waspada itu ingin mundur sedikit. Mereka merasakan ancaman pembunuhan dari Lu Ze. Lu Ze melihat ini dan menyeringai. Angin, api, dan kilat muncul di tubuhnya. Dengan warna kristal yang tidak stabil, tampak sangat bersemangat. Dia menekuk lututnya dan melesat meninggalkan tanah. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh, dan sebuah parit dalam dengan jarak 100 meter muncul di tempat Lu Ze berdiri. Tubuhnya langsung muncul di samping kambing angin. Sebelum kambing itu dapat bereaksi, ia mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya ke arah kambing itu sambil menendang perutnya dengan kuat disertai angin, api, dan petir. Gemuruh. Seni dewa angin dan penghalang kekuatan roh kambing hanya bergoyang sesaat lalu robek seperti kertas. Setelah bunyi dentuman, kambing setinggi 3 meter itu berubah menjadi sinar hijau, terbang menjauh dalam jarak beberapa ratus meter. Darah menyembur ke area yang dilewatinya. Akhirnya, kambing itu mendarat dan meluncur di rumput sejauh 100 meter sebelum berhenti. Buang. Melihat kejadian itu, kambing petir yang menjadi sahabat kambing angin pun meraung. Ia menyerang Lu Ze dengan tanduk listriknya yang tajam. Lu Ze berencana menendang kambing itu pergi juga, tetapi tiba-tiba warna kristal itu berkedip-kedip, dan peningkatan kekuatannya melalui seni dewa kekuatan kembali menjadi 5 kali lipat. Lu Ze tersentak dan menghindari serangan itu. Ia merasakan kekuatannya kembali melonjak. Angkanya naik turun antara 5 dan 6 kali lipat. Jika dia punya lebih banyak waktu, Lu Ze yakin angkanya akan stabil di angka 6 kali lipat. Lu Ze berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di samping kambing yang terluka parah. Ia meninju dan kekuatan tinjunya menembus otak kambing itu dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, kekuatan mental mengalir ke seluruh tubuhnya, dan warna kristal menjadi cerah kembali. Kekuatannya bangkit sekali lagi. Melihat hal itu, si kambing petir ingin lari, tetapi Lu Ze sudah muncul di sebelahnya. Gemuruh. Lu Ze meninjunya. Api dan angin berkobar sementara kilat menyambar. Dia langsung menghancurkan pertahanannya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Lu Ze menatap kedua kambing itu berubah menjadi debu dan terengah-engah. Seni dewa petir mungkin bisa menjadi bagian dari kekuatan tempurnya sekarang. Meski begitu, ia belum dapat menyatukannya dengan angin dan api. Namun, dengan pengalamannya sebelumnya dalam fusi, itu tidak akan terlalu sulit. Namun, perpaduan seni dewa petir dan seni dewa angin memberikan peningkatan yang jauh lebih lemah daripada angin dan api. Jika dia menggunakan 5 kali kekuatan seni dewa dan seni dewa lainnya, dia bisa mencapai kekuatan 6 lubang. Jika dia menggunakan 6 kali kekuatan seni dewa, dia bahkan bisa mencapai 7 lubang. Namun, Lu Ze paling lama hanya bertahan 5 menit dalam kondisi ini. Apa yang terjadi tadi membuatnya terengah-engah. Kalau saja dia menggunakan seni dewa berkekuatan 4 kali lipat, akan lebih susah lagi usahanya untuk membunuh dua kambing itu. Dia tidak bisa membunuh mereka secara instan seperti sekarang. Lu Ze mengambil bola kristal angin dan petir, serta bola kristal merah dan ungu. Ia berpikir. Mungkin, dia bisa mencoba seni dewa berkekuatan 7 kali lipat. Kemudian, Lu Ze menutup matanya dan menggunakan seluruh kekuatan mentalnya. Dengan 6 kali serangan sebelumnya dan penggunaan bola-bola ungu, dia mempelajarinya dalam waktu setengah hari. Kemudian, dia hendak mencoba peningkatan kekuatan 7 kali lipat. Seketika, tubuh Lu Ze mulai retak dan darah menyembur. Dia segera berhenti. Ini seperti bermain dengan kematian. Dia akan menyegel teknik ini sampai tubuhnya lebih kuat. Kemudian, dengan penggunaan seni dewa generasi, tubuhnya perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Setelah itu, dia kembali lagi ke jalur perburuan. Sejak dia meninggal karena menggunakan teknik membaca pikiran 3 hari lalu, Lu Ze tidak pernah berani mencobanya lagi pada hewan di dimensi perburuan Saku. Namun, teknik siluman Qi sangat membantunya. Ia memperoleh penghasilan lebih banyak dalam 3 hari ini dibandingkan 5 hari sebelumnya.
Dia bisa mendapatkan satu atau dua bola seni dewa setiap hari. Pada malam hari, binatang-binatang mulai melolong dan suara pertempuran pun terdengar. Lu Ze membunuh sekumpulan kucing besar tingkat inti bela diri dan mengumpulkan bola-bola merah dan ungu. Pada saat ini, semua suara pertempuran dan gemuruh menghilang. Ruang menjadi sangat suram. Lu Ze segera berbaring dan menggunakan teknik siluman Qi. Dia tidak berani bergerak. Apakah itu bos yang lewat? Dia siap mati saat itu juga. Pada saat ini, pilar cahaya ungu tiba-tiba muncul di surga yang jauh. Itu megah dan misterius saat menembus dunia. Lu Ze tampak terkejut. Jaraknya setidaknya beberapa ratus kilometer, jadi Lu Ze tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Dia hanya bisa melihat samar-samar kilatan petir ungu yang menyambar pilar itu. Harta karun. Haruskah dia pergi dan memeriksanya? Tiba-tiba, beberapa raungan yang sangat mengerikan terdengar dari arah pilar cahaya. Deru itu menembus jarak beberapa ratus kilometer dan berubah menjadi angin kencang. Energi Qi meletus seperti gunung berapi. Tekanan kuat itu membungkam seluruh lingkungan. Tiba-tiba, suara pertempuran yang mengerikan terdengar. Gemuruh. Suaranya mampu mengguncang seluruh langit. Di dekat pilar, ada angin kencang, kilat, kabut kelabu, dan sinar gelap. Ada juga seni dewa lainnya. Itu adalah pertarungan sengit. Lu Ze menyaksikan adegan pertarungan yang bagaikan kiamat. Dia merasa beruntung karena dia berada sangat jauh, kalau tidak, dia akan mati. Pada saat yang sama, matanya berkedip. Apa yang ada di dalam pilar itu? Saat pertarungan sengit di pilar cahaya ungu berlangsung, rasa ingin tahu Lu Ze benar-benar terpancing. Binatang-binatang buas yang bertarung di dalamnya semuanya berada pada level bos besar. Apa yang tersembunyi di dalamnya yang mampu membuat para bos besar itu berjuang mempertaruhkan nyawa mereka? Lu Ze benar-benar ingin mencondongkan tubuh lebih dekat dan melihat. Namun, pertempuran mereka terlalu intens. Berada dalam radius 100 km dari area itu sama sekali tidak aman. Dia sedikit ragu-ragu. Jika itu hanya gelombang kejut pertempuran, dia seharusnya bisa menghentikannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, jika ada bos yang menarik pertarungan kepadanya, dia tidak yakin dia bisa bertahan hidup. Dengan jaraknya saat ini, seharusnya tidak masalah kalau dia mendekat. Namun, risikonya akan meningkat drastis. Mata Lu Ze berbinar. Beberapa saat kemudian, dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mendekat sedikit. Dia tidak tahu apa isi pilar cahaya itu, tetapi jika dia tidak sengaja mengambilnya, dia bisa menaruhnya di dimensi mentalnya. Jadi, bos-bos itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Paling banter, mereka akan membunuhnya. Apakah dia takut mati? Sama sekali tidak. Karena itu, Lu Ze terus maju dengan persiapan mental untuk mati. Gemuruh. Mengaum. Di udara dekat pilar, beberapa sosok berkelebat, beradu, dan meraung. Angin, kilat, dan berbagai macam seni dewa berkelebat terus-menerus. Kekuatan roh meniupkan angin kencang, menyapu ratusan kilometer. Lu Ze semakin dekat. 300 km, 250 km, 200 km. Pada posisinya saat ini, gelombang kejut tersebut cukup kuat dan membuat Lu Ze tegang. Lu Ze masih memilih untuk terus bergerak. 150 km. Pada jarak ini, bila angin dan petir memiliki kekuatan tertentu, Lu Ze menatap pilar itu. Semakin kuat seniman bela diri, semakin baik pula fungsi tubuh mereka dalam segala aspek. Matanya nyaris tidak bisa melihat pemandangan di dalam pilar. Ada rune ungu mengambang di dalamnya. Benda itu berderak karena kilat ketika berputar. Mata Lu Ze membelalak. Dia merasa benda ini cukup familiar. Lu Ze teringat pada pecahan rune di tempat kelahiran bos burung biru. Dia tidak dapat melihat betapa rumitnya rune itu, tetapi pada hakikat keduanya sama. Ini adalah seni dewa petir. Mata Lu Ze berwarna hijau. Rune yang turun dari surga di dimensi perburuan saku itu pasti kuat. Meskipun dia tidak tahu apakah kekuatannya akan sama dengan klon api, yang pasti kekuatannya tidak akan jauh dari itu. Ini adalah rune yang nyata. Kalau dia bisa mendapat rune ini, kekuatan tempurnya pasti bisa meningkat pesat. Gemuruh. Seekor harimau hitam dan seekor kadal abu-abu saling bertarung. Cahaya roh hitam dan abu-abu menyebar ke segala arah. Bumi langsung tenggelam dan banyak lapisan bumi terkikis. Udara dipenuhi lumpur dan rumput. Angin bertiup ke arah Lu Ze. Melihat hal ini, hati Lu Ze yang berapi-api pun padam. Dengan adanya bos di sini, apa yang dapat dia lakukan? Dia dapat dengan mudah mengenali bos burung biru, bos kadal, bos kuda perang petir, bos harimau hitam, dan yang lainnya yang belum pernah dilihatnya. Rumput di dimensi perburuan saku terlalu besar. Dia tidak dapat mencapai ujungnya hanya dengan berburu seperti itu. Dia bahkan tidak tahu apa yang ada di luar padang rumput. Dengan adanya bos-bos ini, dia tidak perlu repot-repot memikirkan rune sama sekali.
Dari cara mereka bertarung, Lu Ze tahu bahwa jika dia mendekat, tembakan akan terfokus padanya. Ia bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun, apalagi melawan api. Pertarungan sengit terjadi di sekitar pilar. Sebagian besar monster tidak meninggalkan pilar lebih dari 5 kilometer. Jika ada binatang buas yang mencoba memasuki pilar itu, ia akan diserang oleh semua binatang buas lainnya. Lu Ze sangat penasaran. Hanya bos kuda perang petir yang memiliki seni dewa petir. Apa gunanya bos lainnya mendapatkan rune ini? Itu tidak dapat diubah menjadi seni keilahian mereka sendiri. Tetapi, karena mereka semua memperjuangkannya, maka jelas mereka semua dapat menggunakannya. Pertarungan berlanjut selama beberapa jam. Tenaga dalam para bos jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mereka semua terluka, kecuali Kadal dengan seni dewa generasi. Di kejauhan, matahari perlahan terbit dan mewarnai cakrawala dengan warna jingga. Kegelapan pun menghilang. Pada saat ini, pilar ungu mulai berputar, dan rune itu berkelebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Melihat hal ini, para bos itu tidak bisa bersikap masuk akal lagi. Mereka saling serang dengan gila-gilaan saat mencoba menyerang pilar cahaya itu. Terdengar lebih banyak lagi raungan kesakitan. Lu Ze yang telah bersembunyi sepanjang malam berpikir mungkin dia punya kesempatan. Para bos itu dapat membunuhnya dengan mudah pada awalnya, tetapi sekarang, kekuatan mereka telah menurun drastis. Setelah beberapa waktu, mungkin, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Jika memang begitu, apakah dia bisa mendapatkan rune ungu? Tunggu sebentar. Jika memang begitu, mengapa dia hanya memilih mengambil rune ungu? Dia akan mengambil segalanya. Dengan semua bos di sini, akan menjadi keuntungan besar jika dia membunuh mereka. Lu Ze menjadi gugup dan penuh harapan. Itu tergantung pada apakah mereka memberinya kesempatan. Tentu saja, mungkin ada bos super yang lewat tiba-tiba. Itu mungkin menghancurkan mereka semua seperti matahari keemasan dari sebelumnya. Lu Ze menunggu selama puluhan menit. Pertarungan sengit itu mereda sejenak. Para bos itu berhenti dan melayang di udara sambil terengah-engah. Mereka penuh luka dan sejumlah besar darah menetes dari luka mereka yang mengerikan. Tunggu sebentar lagi. Mereka masih bisa langsung membunuhnya. Setelah gelombang pertarungan berikutnya, dia bisa menyerang. Lu Ze menggunakan penglihatan sampingnya untuk mengamati rune itu. Tidak akan lama sampai rune dan pilar ini menghilang. Mereka tidak akan bisa menolak. Suasananya terasa berat. Tak seorang pun dari mereka ingin menyerahkan harta karun sebesar ini. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang tidak terduga muncul. Aliran cahaya putih tipis dan panjang menyerbu ke arah bos. Kemudian, gelombang tak kasat mata ini melonjak, dan semua binatang meraung dengan gila. Mereka hampir tidak bisa bertahan di udara. Cahaya putih ini tidak berhenti sama sekali dan langsung masuk ke pilar cahaya ungu. Kemudian, cahaya yang mengalir itu berhenti. Bos yang tidak dikenal itu muncul. Sosok itu kecil, tingginya tidak lebih dari 2 meter. Tubuhnya berbulu putih dan telinganya panjang. Itu kamu. Kelinci super. Kelinci yang membunuhnya hanya dengan tatapannya. Apakah itu seni dewa kekuatan mental? Lu Ze tidak tahu apakah itu datang begitu saja atau telah bersembunyi cukup lama. Semua binatang terluka parah kecuali dia. Kelinci super datang di hadapan rune ungu dan memakannya saat semua binatang buas sedang meraung. Kemudian, kelinci putih super itu berkedip-kedip dengan kilat sementara seni dewa kekuatan mentalnya melepaskan gelombang tak kasat mata. Ia mengapung di pilar dan meraung. Dibandingkan dengan bos yang lain, ia sangat kecil, tetapi aumannya sangat mengejutkan. Angin kencang menyebar ke segala arah. Angin itu berisi gelombang kekuatan mental yang tak terlihat dan petir ungu. Oh sial. Itu bisa dilakukan. Rune juga membawa kebangkitan seni dewa. Ini adalah rangkaian layanan. Tidak heran semua bos menginginkannya. Jika mereka mendapatkannya, mereka akan memiliki 2 seni dewa dan 1 seni suci. Peningkatan kekuatan tempurnya akan sangat besar. Namun, ini diambil oleh kelinci putih super. Hati Lu Ze sakit. Dia masih terlalu lemah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan para bos. Pada saat ini, langit kembali gelap. Aura ancaman yang sangat kuat ini muncul di udara, membuat Lu Ze tegang. Dia mendongak dan langit cerah tertutup awan gelap. Dengan pilar cahaya sebagai pusatnya, awan gelap menutupi radius lebih dari 100 km. Petir bergemuruh di awan gelap bagaikan murka surga. Lu Ze menggunakan teknik siluman Qi tanpa ragu-ragu dan segera mundur. Kelinci terkutuk ini. Ini pasti seni suci yang terkandung dalam rune itu. Jika tidak, kekuatan bos keadaan pembuka aperture tidak akan mampu melancarkan serangan setingkat ini. Ini adalah kekuatan keadaan evolusi fana. Beruntung, ini adalah pertama kalinya si kelinci menggunakan seni ilahi ini. Ia langsung membeku sesaat. Lu Ze kebetulan berada di perbatasan seni dewa, jadi dia berlari keluar dari jangkauan serangan. Begitu dia mendarat, petir menyambar dengan dahsyatnya. Gemuruh.
Dia melihat pemandangan seperti kiamat di belakangnya dan berkeringat dingin. Kilatan petir itu seperti pedang panjang berwarna ungu di awan gelap. Kilatan petir itu sangat padat, dan setiap sambaran petir dapat menciptakan parit besar di tanah. Seluruh wilayah itu hancur. Para bos di dekat pilar itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka sudah terluka parah saat bertarung memperebutkan rune. Sekarang, mereka hanya bisa meratap sambil melarikan diri keluar, di bawah petir kiamat ini. Setiap serangan dapat menghancurkan pertahanan mereka dan membakar tubuh mereka. Setiap sambaran petir memiliki efek mati rasa yang memengaruhi penggunaan kekuatan roh dan kelincahan tubuh mereka. Mata Lu Ze membelalak karena terkejut. Ini terlalu kuat. Kulit Lu Ze merinding. Dia sungguh menginginkan ini. Kelinci lucu itu melotot ke arah bos-bos yang melarikan diri bagaikan seorang raja. Jelas, mereka semua juga menginginkannya. Namun tidak seperti Lu Ze yang hanya bisa bermimpi, bos kelinci ini benar-benar dapat melakukannya. Tak lama kemudian, para bos itu tumbang akibat sambaran petir satu persatu dan tidak mampu keluar dari jangkauan petir tersebut, bahkan saat mereka mati. Ada beberapa bos tangguh yang terus menggunakan seni dewa mereka, tidak menyerah pada kekalahan. Rei. Bos burung biru itu dikelilingi oleh pusaran angin. Ia berencana menggunakan anginnya untuk menghentikan petir dan memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang. Tepat ketika Lu Ze mengira akan berhasil, gelombang tak terlihat bertiup lewat. Sosok burung biru itu menegang. Angin menghilang, dan langsung dimusnahkan oleh petir. Lu Ze. Selamat tinggal, bos burung biru. Adegan seperti itu terjadi di semua arah. Semakin banyak bos yang sekarat. Tepat ketika Lu Ze mengira si kelinci super benar-benar akan menghabisi mereka semua, awan gelap itu tiba-tiba menghilang, dan Chi si kelinci putih pun ikut menurun. Lu Ze. Mata Lu Ze berbinar. Tidak peduli seberapa kuat seni ilahi itu, seseorang harus mengaktifkannya. Semakin kuat, semakin menguras tenaganya. Jelas, seni ilahi itu terlalu kuat. Tingkat kekuatan ini cukup baik bahkan di antara makhluk hidup yang berevolusi. Kelinci itu jelas tidak dapat mempertahankannya lama-lama. Meski begitu, Lu Ze tidak menyerang. Dia tidak ingin mati karena tatapan tajam lagi. Setelah seni ilahi berhenti, kuda perang petir dan harimau hitam yang tersisa meraung ketakutan. Mereka berlari kencang sementara Chi kelinci menurun. Mata Lu Ze menyipit. Dia mengikuti harimau hitam itu. Kuda perang petir itu jelas bisa bertahan hidup karena ia memiliki seni dewa petir, jadi seni dewa petir tidak terlalu merusaknya. Seharusnya masih bisa bertarung. Sementara itu, harimau hitam mungkin memiliki seni dewa tubuh fisik. Ia mengambil seni dewa petir dengan paksa dan dengan luka-lukanya sebelumnya, kekuatannya akan turun ke kondisi yang sangat lemah. Kalau begitu, Lu Ze bisa mencoba membunuhnya. Sejujurnya, Lu Ze tidak percaya diri, tetapi ini adalah kesempatan terdekat yang dia miliki untuk membunuh bos ini. Bukankah itu hanya kematian? Bukannya dia belum mati. Terakhir kali, dia naif dan ditampar sampai mati oleh harimau. Kali ini, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih dimiliki harimau itu. Harimau itu jelas takut pada kelinci. Meskipun terluka parah, ia masih bisa terbang selama hampir 10 menit. Ketika Chi-nya terlalu tidak stabil, ia perlahan berhenti. Mata Lu Ze berbinar, lalu mulutnya berkedut. Haruskah dia menggunakan seni dewa dengan peningkatan kekuatan 7 kali lipat yang baru disegel? Itu baru sehari. Namun, Lu Ze tidak punya pilihan lain. Seketika, Lu Ze terbakar api, dan angin berputar di sekelilingnya. Petir menyambar dan serpihan kristal merembes keluar. Kekuatan penuh. Lalu, dia menggigit bibirnya. Chi-nya yang kuat melonjak lagi dan terbang ke segala arah tak terkendali. Luka-luka berdarah muncul di tubuhnya. Luka-luka itu sangat dalam, dan darah menyembur keluar. Tubuhnya seperti boneka yang hampir retak. Kabut abu-abu membumbung di luka-lukanya. Dia menggunakan seni dewa generasi secara maksimal, sehingga dia bisa mencegah tubuhnya hancur. Lu Ze gemetar. Ia diliputi rasa sakit, tetapi kekuatan ini sama mengerikannya. Satu-satunya kekurangannya adalah waktu. Dia hanya memiliki 1 menit dalam kondisi ini. Tanpa ragu, dia mengepalkan tinjunya dan langsung berlari ke arah harimau hitam itu. Ayo, bos, mari kita bertarung dengan nyawa kita dan lihat siapa yang mati lebih dulu. Gemuruh. Mengaum. Harimau hitam, yang berencana untuk pulih, tiba-tiba merasakan aliran energi yang kuat ke arahnya. Ia langsung meraung. Jika berada di puncaknya, dia dapat dengan mudah membunuh makhluk setingkat ini dengan cakarnya. Namun sekarang, situasinya berbeda. Angin, api, petir, dan seni dewa dengan kekuatan 7 kali lipat. Semua kekuatan ini beredar di sekitar tubuh Lu Ze dan mencabiknya. Kalau saja dia tidak mempunyai seni dewa generasi untuk menyembuhkan lukanya, dia pasti sudah mati. Namun, ledakan yang menembus batas ini memberinya kekuatan yang sangat kuat.
Kekuatannya mendekati level pertama dari kondisi pembukaan aperture. Dengan harimau hitam yang terluka parah, Lu Ze merasa kekuatannya seharusnya cukup stabil. Gemuruh. Bumi tenggelam, dan benturan keras pun terdengar. Tinju Lu Ze beradu dengan cakar besar harimau hitam itu. Mirip seperti pertarungan antara raksasa dan serangga. Namun, raksasa itu tidak mampu menghancurkan semut itu. Sebaliknya, cakar besar itu malah terguncang. Guncangan akibat benturan itu membuat harimau hitam yang terluka parah itu meraung. Tubuhnya yang besar mundur beberapa langkah. Lebih banyak darah mengalir keluar dan membasahi tanah hingga merah. Lu Ze juga terkejut, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya yang retak. Dia menggigit bibirnya dan menggunakan seni dewa generasi lagi. Dia tidak berhenti dan berlari untuk kedua kalinya. Dia kemudian muncul di punggung harimau hitam yang besar. Harimau itu meraung marah dan sedikit khawatir. Cahaya hitam mengalir di sekitar tubuhnya, dan lapisan tipis kristal hitam terbentuk di permukaan tubuhnya. Mata Lu Ze menjadi dingin. Angin, api, dan petir mengelilingi tinjunya. Kemudian, warna kristal melonjak, dan dia mengayunkan tinjunya ke arah luka yang organnya bisa diambil. Terlihat. Gemuruh. Tinju itu beradu dengan lapisan kristal dan menimbulkan suara yang sangat keras. Api dan angin bercampur petir menyambar ke segala arah, menghancurkan semua yang dilaluinya. Sebuah retakan muncul di lapisan kristal. Kekuatan itu juga membuat harimau dan Lu Ze kehabisan darah lagi. Gemuruh. Gemuruh, gemuruh. Harimau itu hanya bisa bertahan terhadap serangan Lu Ze. Ia tidak punya kekuatan untuk melakukan serangan balik. Sementara itu, Lu Ze melancarkan pukulan demi pukulan ke lapisan kristal. Gegar otak itu membuat tubuhnya semakin retak. Bahkan organ-organnya juga sedikit pecah. Ia sudah mati rasa terhadap rasa sakit. Ia hanya bisa secara naluriah melepaskan kekuatannya berulang-ulang sambil menggunakan seni dewa generasi untuk mempertahankan dirinya. Ia bahkan tidak tahu berapa kali ia telah meninju. Mengaum. Kristal itu segera retak, dan kekuatan tinju Lu Ze mencapai luka mengerikan itu. Adalah kamu. Semua kekuatan seni dewa Lu Ze dilepaskan ke dalam tubuh harimau itu. Organ-organnya retak, dan darah menyembur keluar. Akhirnya, chi-nya semakin melemah hingga menghilang sepenuhnya. Gedebuk. Tubuh besar harimau itu jatuh ke tanah yang porak-poranda. Lu Ze akhirnya berhenti. Pikirannya sedikit rileks, dan dia goyah. Dia hampir tidak bisa berdiri. Dia menyebarkan seni dewa miliknya dan hanya mempertahankan seni dewa generasi. Tak lama kemudian, tubuhnya yang mati rasa bisa merasakan lagi. Wajah Lu Ze berubah menjadi hijau. Bibir dan tubuhnya bergetar hebat. Arg. Ini menyakitkan. Indera penciumannya kembali pulih, dan dia merasa seperti akan masuk surga. Dia tidak bisa berhenti. Jika dia berhenti, tubuhnya akan lumpuh. Tetapi ketika Lu Ze melihat mayat besar itu berubah menjadi abu, wajahnya yang keriput tidak dapat menahan senyum. Ini benar-benar bos besar dengan seni dewa. Bukan binatang buas pembuka aperture yang melahap pecahan seni dewa. Kali ini dia meraup untung besar. Meskipun dia tidak mendapatkan rune tersebut, ini sudah merupakan hasil panen yang cukup besar baginya. Dengan kemajuannya saat ini, dia masih membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk benar-benar membunuh monster tingkat ini. Lu Ze menyaksikan harimau besar itu berubah menjadi debu dan bola-bola. Bola-bola merah itu berkilauan seperti api. Ukurannya sebesar kepalan tangan. Meski terpisah beberapa meter, Lu Ze masih bisa merasakan energi yang kuat darinya. Totalnya ada 5. Bola-bola ungu murni itu memancarkan chi misterius. Bola-bola itu juga berukuran sebesar kepalan tangan. Jumlahnya ada 3. Ada bola kristal hitam seukuran 2 kepalan tangan. Bola itu berisi cahaya seperti logam di dalamnya. Ada juga rune yang menyerupai kristal hitam. Hanya ada 4 goresan, dan terlihat sangat sederhana. Rune itu melayang di atas tanah dan berputar. Mata Lu Ze berbinar-binar melihat ini. Musim panen lainnya. Dia melompat ke arah bola-bola cahaya dan rune itu dan mengumpulkannya ke dimensi mentalnya sambil mengabaikan rasa sakit. Kemudian, dia merasa lega. Sekarang aman. Kalau dia tidak bisa mengambilnya dan terbunuh oleh bos yang lewat, dia akan menangis sampai mati. Jika dia mencerna panen ini, kekuatannya akan meroket. Lu Ze menahan kegembiraannya dan perlahan pulih. Butuh beberapa jam lagi, dan dia akan baik-baik saja. Namun, dia kehilangan banyak darah. Dia tidak bisa mendapatkannya kembali di dimensi perburuan saku, jadi dia masih agak lemah. Berikutnya, ia hanya perlu membunuh binatang tingkat inti bela diri atau binatang tingkat pembuka-bukaan yang lemah. Lu Ze terbang ke arah berlawanan dengan pilar ungu. Yang terbaik adalah menghindari kelinci super itu. Waktu berlalu begitu cepat. Lu Ze telah menghabiskan hari keempatnya di dimensi perburuan saku dan masih belum diusir. Ini adalah kali pertama dia tinggal dalam jangka waktu yang lama.
Dia bertanya-tanya berapa lama dia bisa tinggal di sini. Semuanya di sini enak, kecuali dia tidak makan selama 4 hari. Meskipun ia dapat bertahan hidup tanpa makan selama beberapa minggu dengan kondisinya saat ini, hal ini sungguh tidak tertahankan bagi seorang pecinta kuliner. Karena hasil panennya sangat besar, Lu Ze ingin keluar. Lu Ze melihat sekelilingnya. Yang ada hanya rumput yang tak berujung. Lu Ze bahkan ingin memeriksa apakah ada tempat yang berbeda. Pada saat itu, terdengarlah suara gemuruh. Kepala Lu Ze terasa sakit dan matanya menjadi gelap. Kemudian, dia terbangun di asramanya. Lu Ze. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Akan tetapi, dia tidak dapat melihat siapa bosnya. Kemudian, Lu Ze memejamkan matanya. Ia menatap hasil panennya, dan senyumnya mengembang. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat dia setelah melahap ini. Saat kuliah dimulai, beranikah Lin Ling bersikap sombong di depannya? Lalu dia mengerutkan kening pada bola-bola energi merah besar itu. Dia tidak tahu apakah tubuhnya saat ini mampu menangani tingkat energi ini. Dia bisa merasakan energi itu agak mengerikan. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia mungkin akan meledak. Hal yang sama juga berlaku pada bola ungu. Lu Ze menatap bola kristal hitam dan rune. Ini seharusnya seni tubuh dewa yang dimiliki harimau, kan? Namun, bola kristal ini sepertinya agak terlalu besar. Lu Ze menatap bola kristal yang berukuran 2 kepalan tangan itu dengan linglung. Bola kristal ini mungkin 10 kali lebih besar dari bola kristal seni dewa lainnya yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Sangat berbahaya juga untuk melahap seni dewa ini. Adapun runenya. Apakah itu seni yang ilahi? Lu Ze masih ingin mencoba. Dengan seni dewa generasi, agak sulit untuk mati. Sekali lagi, Lu Ze merasa seni dewa generasi terlalu hebat. Pilihan terakhir adalah antara bola merah dan bola seni dewa. Beberapa saat kemudian, Lu Ze masih memutuskan untuk menggunakan bola seni dewa terlebih dahulu. Dibandingkan dengan energi kuat dalam bola merah, bola seni dewa terutama bergantung pada pencerahan. Dia memiliki bola ungu untuk itu. Dengan demikian, bola kristal seni dewa hitam menghilang dari pikirannya. Bola kristal gelap itu berubah menjadi aliran cahaya hitam dan menyatu dengan tubuh Lu Ze. Cahaya hitam itu bergerak di sekitar kulit, daging, urat, tulang, dan organ-organnya. Rasanya seperti ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk setiap sudut tubuhnya. Lu Ze mengerutkan kening dan menggunakan cahaya ungu lainnya. Bola. Cahaya ungu memancar ke otaknya, membuat pikirannya langsung jernih. Namun, rasa sakitnya juga menjadi lebih nyata. Beruntungnya, ia sudah terbiasa dengan kematian dan rasa sakit. Ia bisa dengan bangga mengatakan bahwa ia sangat pandai menahan rasa sakit. Itu hanya rasa sakit biasa. Tak lama kemudian, ia asyik mempelajari seni kedewaannya. Bola kristal itu sangat besar. Bola itu berisi banyak informasi tentang seni dewa. Setelah Lu Ze menggunakan bola ungu, pikirannya menjadi sangat jernih saat ia menyerap semua informasi seni dewa. Di dalam kamar yang gelap, Lu Ze duduk di tempat tidurnya. Tubuhnya sesekali memancarkan cahaya gelap metalik. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasa sakitnya mulai mereda secara bertahap hingga hilang sepenuhnya. Dia telah mencerna sepenuhnya informasi seni dewa di dalam tubuhnya. Lu Ze membuka matanya. Pupil matanya yang gelap bersinar dengan warna metalik. Tubuhnya tidak berubah sama sekali, tetapi memberi orang perasaan Qi yang dominan. Rasanya seperti dia adalah harimau hitam besar. Itu akhirnya berakhir. Itu sangat menyakitkan. Dia benar-benar tidak sanggup menanggung rasa sakit ini setiap hari. Meskipun dia bisa mengatasinya, siapa yang mau merasakan sakit jika mereka bisa merasakannya? Bagus. Pada saat ini, Lu Ze menginginkan seni dewa yang dapat menghilangkan rasa sakit sebanyak mungkin. Dia melihat keluar. Di luar jendela, langit masih dihiasi bintang-bintang. Saat itu masih malam. Lu Ze menggaruk kepalanya. Dia bingung. Dia pikir sudah lama berlalu, tapi sekarang masih malam. Tampaknya dia menjadi lebih berbakat. Dia tidak bisa menahan perasaan senang terhadap dirinya sendiri. Dia melahap bola seni dewa sebesar itu dalam semalam. Lalu dia menekan sisi tempat tidur, berusaha untuk bangun. Akan tetapi, ia mendapati telapak tangannya telah terbenam seluruhnya ke dalam rangka tempat tidur berbahan logam, seolah-olah hanya terbuat dari kapas. Lu Ze. Ya ampun. Kekuatan aneh apa ini? Dia merasa sudah mengendalikannya dengan sangat baik. Kekuatannya masih sekeras itu. Dia segera menepis tangannya. Ini adalah kedua kalinya dia secara tidak sengaja merusak sesuatu. Terakhir kali, dia dipukuli oleh si pecandu alkohol, tapi setidaknya, dia tidak perlu membayar. Kali ini, dia mungkin harus membayar, kan? Lu Ze menatap telapak tangan di tempat tidurnya. Matanya berkilat kesakitan. Mungkin, setelah menggunakan situs seni bela diri, Lu Ze mulai merasa bahwa dirinya sangat miskin.
Ia begitu takut pada kemiskinan sehingga ia merasa tidak mampu untuk membayar tempat tidur di asrama militer. Dia menatap tangan kanannya dengan penuh kesakitan, lalu menepuknya dengan tangan kirinya. Ini semua salahmu. Namun, Lu Ze menjadi linglung. Ternyata, angin yang dihasilkan oleh tabrakan telapak tangan itu menghancurkan seluruh kamar tidur. Kamarnya yang rapi langsung menjadi sangat berantakan. Mejanya tertiup angin. Lemari logam itu terpelintir. Untungnya, jendelanya terbuka, atau mungkin juga akan hilang. Lu Ze. Apa yang dia lakukan? Dia hanya bertepuk tangan. Mengapa jadi seperti ini? Lu Ze merasa tidak enak badan. Dengan kata lain, jika ia mencalonkan diri sekarang, akankah ia ditangkap kembali untuk melakukan kerja paksa? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan putus asa di pintu. Ze, kamu di dalam. Ada serangan. Itu suara Ian. Lu Ze. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Dia tidak sengaja merusak tempat tidurnya karena menekannya. Dia ingin menamparkan tangannya yang nakal dan itu malah menciptakan badai. Dia terbatuk. Apakah itu Ian? Aku baik-baik saja, aku tidak sengaja menggunakan jurus dewa. Aku akan membersihkannya. Oh, kalau begitu hati-hati. Jangan bekerja terlalu keras. Aku pulang dulu. Ian pergi dan Lu Ze menghela napas lega. Dia tidak menyangka seni dewa harimau hitam begitu mengerikan. Mungkin karena bola itu besar, dan dia mempelajari seni dewa dalam sekali jalan. Dia bahkan tidak menggunakan seni dewa, dan tubuhnya tampak jauh lebih kuat. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatannya. Kemudian, matanya terbelalak karena terkejut. Hanya dengan kekuatan tubuhnya, dia mungkin memiliki kekuatan 5 aperture pada kondisi pembukaan aperture. Astaga! Apakah saya sekuat itu? Lu Ze takut dengan kekuatannya. Setelah dia menggunakan kekuatan khusus dari singa jantan pada tubuhnya, kekuatan tubuh murni miliknya telah mencapai sekitar level inti bela diri 7. Namun, hanya satu bola seni dewa yang membuat kekuatannya melonjak ke level ini. Bukankah ini terlalu menakutkan? Untungnya, dia tidak keluar. Dia belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dia mungkin tidak sengaja bertepuk tangan, dan tubuh kecil Ian akan berubah menjadi panekuk Ian. Kemudian, dia ingat dia mendengar Ian berkata, jangan bekerja terlalu keras. Bahkan belum siang. Dia bahkan tidak berkultivasi semalam suntuk. Bukankah ini normal? Atau apakah itu? Dia segera melihat waktu di teleponnya. Lalu, mulutnya kejang. 4 hari telah berlalu. Lu Ze tidak percaya. Dia terlalu pekerja keras, kan? Tunggu. Kalau 4 hari, kenapa dia tidak bisa memasuki dimensi perburuan saku? Lu Ze mengerutkan kening dan memejamkan matanya. Dia merasa dia bisa pergi ke dimensi perburuan saku sekarang, tetapi dia tidak memilihnya. Jika dia tenggelam dalam kultivasi, dia tidak akan memasuki dimensi perburuan saku. Dia merasa senang mengetahui sedikit lebih banyak tentang dimensi perburuan saku, tetapi saat dia melihat kekacauan yang ada, hatinya menjadi dingin. Apakah dia mampu membelinya? Pada saat ini, ia tiba-tiba menemukan logam yang bengkok itu perlahan pulih. Besar. Itu adalah logam paduan memori. Dia pikir dia perlu menjual dirinya. Kemudian, cahaya hijau menyala di mata Lu Ze, dan semua perabotan terbang kembali dengan teratur. Dia melihat telapak tangannya. Jejak itu semakin samar. Lu Ze akhirnya merasa lega. Dia baik-baik saja. Dia tidak perlu memberikan kerja gratis. Sekarang, Lu Ze menutup matanya dan memasuki dimensi perburuan saku. Dia ingin melihat seberapa kuat dirinya. Dia juga perlu mengendalikan kekuatannya, atau dia akan menjadi bom nuklir berjalan. Lu Ze muncul di rumput. Dia melihat sekeliling, dan tidak ada binatang buas. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia mulai menggunakan seni dewa barunya. Pertama, sinar-sinar gelap terbentuk dari tubuh Lu Ze. Lu Ze merasakan kekuatan fisiknya tumbuh pesat. Dia tidak tahu seberapa kuat tepatnya kekuatan itu, namun yang pasti lebih kuat daripada saat dia menggunakan seni dewa dengan peningkatan kekuatan 7 kali lipat. Sederhananya, hanya dengan menggunakan seni dewa ini mencapai level 10 bukaan. Lu Ze merasa dia bisa bertarung seharian penuh dalam kondisi ini. Wow, aku terlalu kuat. Kemudian, ia menggunakan seni dewa angin, dan Qi-nya meningkat 1 tingkat. Dengan seni dewa api, Qi-nya meningkat 1 tingkat lagi. Ia juga menggunakan seni dewa petir, tetapi hanya ada sedikit pertumbuhan dalam Qi-nya. Seni dewa petirnya memang terlalu lemah. Kemudian, wajah Lu Ze berubah serius. Dia mengepalkan tinjunya. Seni dewa kekuatan 6 kali lipat. Gemuruh. Tenaganya bisa mengguncang langit. Rumput dalam radius 1 kilometer hancur berkeping-keping. Binatang-binatang tingkat inti bela diri lemah di dekatnya dan bahkan tingkat pembukaan celah yang melahap pecahan-pecahan seni dewa pun gemetar dan melarikan diri. Melanjutkan. 7 kali. Gemuruh. Tanah retak.
Dari tempatnya berdiri, retakan di tanah menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Qi-nya meningkat ke tingkat berikutnya. Lu Ze menggenggam tangannya sedikit, dan udara pun meledak. Tidak buruk. Tubuhnya sekarang sepenuhnya mampu menahan kekuatan itu. Satu-satunya kekurangannya adalah terlalu lengkap. Dia hanya bisa bertahan dalam kondisi ini selama setengah jam. Mata Lu Ze berbinar. Dia merasa dia bisa mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak 8 kali atau bahkan 9 kali. Satu-satunya kesulitannya adalah dia belum mempelajari kekuatan itu sampai tingkat itu. Dia bahkan belum bisa mengendalikan kekuatannya sendiri saat ini, apalagi 8 atau 9 kali. Hal terpenting sekarang adalah belajar mengendalikan kekuatannya sendiri dan kemudian memikirkan hal lain. Kemudian, dia teringat bahwa dia tidak hanya mendapatkan bola kristal seni dewa ini. Dia memiliki banyak bola kristal lain yang belum dia cerna. Dengan tubuhnya saat ini, dia seharusnya mampu menahan kekuatan bola merah itu. Pengembangan kekuatan rohnya juga akan meroket. Di dimensi perburuan Saku, Lu Ze telah berada di dalamnya selama 2 hari. Setelah beberapa pertempuran dan pelatihan, dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Lu Ze merasa lega. Dia mendongak dan melihat seekor anaconda yang berputar-putar dengan kilat. Ular itu mendesis ke arahnya. Dia mengangkat alisnya. Dia menggunakan seni dewa tubuh dan melesat dari tanah. Gemuruh. Sebuah ledakan terjadi, meninggalkan kawah di tanah, dan tubuh Lu Ze menghilang. Anaconda itu membuka mulutnya dan mendesis padanya. Sebelum sempat bereaksi, kepalanya yang mengerikan meledak sementara tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Sesederhana ini. Dengan menggunakan seni tubuh dewa, kekuatannya jauh lebih kuat daripada binatang buas pembuka celah yang melahap pecahan seni dewa. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Pada saat ini, Lu Ze menyadari bahwa dia belum memberikan nama yang bagus dan mendominasi untuk seni dewa ini. Dia meraba dagunya dan berpikir. Ini bukan prestasi kecil. Biarkan aku berpikir. Saat menggunakan seni dewa ini, akan muncul warna hitam metalik. Kekuatannya sangat mendominasi, seolah-olah dialah satu-satunya raja yang menguasai langit. Kalau begitu, mata Lu Ze berbinar. Dia akan menyebutnya, seni tubuh dewa pertama. Lu Ze mengangguk senang. Dia tidak tahu apakah ada seni dewa yang mirip dengan ini di luar sana, tetapi dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak seni dewa tubuh. Ini akan disebut yang pertama. Itu seperti bos. Lu Ze mengumpulkan bola seni dewa petir, serta bola merah dan ungu, dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dalam 2 hari ini, kekuatan Lu Ze meningkat pesat, dan dengan demikian, ia memburu lebih banyak binatang buas. Dari beberapa binatang buas yang ia bunuh, hanya ada 3 binatang buas yang telah mencapai kondisi pembukaan celah. 2 petir dan 1 angin. Lu Ze semakin menyadari kekuatan seni dewa generasi. Namun, sangat disayangkan tidak banyak binatang buas yang memilikinya. Lu Ze menduga bahwa bos hanya akan terlahir kembali dengan cara tertentu saat seseorang meninggal. Lalu, akan ada pecahan seni dewa yang tertinggal di tempat mereka dilahirkan. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa ada begitu banyak binatang berkumpul di tempat kelahiran para bos. Jelas, bos kadal abu-abu adalah yang paling sulit dibunuh karena memiliki seni dewa generasi. Itu bisa menjelaskan mengapa status pembukaan aperture dengan pecahan seni dewa generasi sangat jarang. Dalam kasus tersebut, bukankah itu berarti burung biru adalah yang paling lemah? Setiap kali dia melihat, yang terlihat adalah sang bos burung biru yang sedang lahir. Pada saat ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup di udara. Lu Ze secara naluriah membungkuk di atas rumput dan menggunakan teknik siluman Qi. Gerakannya mengalir cepat. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Dia bisa menghindari bos yang lewat dengan mudah. Tentu saja, jika itu adalah bos matahari, dia bisa mati dengan tenang. Namun kali ini, Lu Ze mendapati dirinya terbang. Dia tidak ditangkap, namun tersapu ke langit oleh angin. Dia mendongak dengan linglung dan kemudian melihat bos burung biru yang dia sebut lemah. Ada 3 dari mereka. Mereka membentuk segitiga di udara. Sebuah pusaran angin besar muncul di tengahnya. Kemanapun mereka pergi, rumput, tanah, dan bahkan binatang buas semuanya tersapu. Lalu, mereka terpotong-potong oleh angin kencang. Lu Ze. Bila angin mengiris tubuh Lu Ze, meninggalkan luka yang dalam. Tubuhnya yang sudah kuat masih lemah bagaikan kertas saat diterpa angin kencang. Ini balas dendam. Pasti begitu. Sebelum dia sempat selesai berpikir, dia tenggelam dalam kegelapan lagi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat lagi dinding asramanya yang sudah dikenalnya. Dia terbaring tak bisa berkata apa-apa di tempat tidurnya dan mengutuk bosnya karena berpikiran sempit. Tapi apa yang dilakukan ketiga burung itu? Lu Ze sangat penasaran. Meskipun kemajuannya mengerikan, masih ada perbedaan besar antara dia dan bosnya.
Walaupun dia merasa bos burung biru itu mungkin lemah, dia tetap tidak bisa main-main dengan mereka. Lu Ze terkesiap. Dia masih punya banyak waktu. Dia akhirnya akan mengalahkan bos burung biru itu. Memikirkan hal ini, Lu Ze memiliki motivasi untuk berkultivasi lagi. Dia menutup matanya. Budidaya, budidaya. Dia menatap bola merah terang dan rune gelap itu. Yang mana yang harus dia gunakan? Dia memikirkannya dan memilih rune itu. Ini adalah seni yang luar biasa. Itu sangat kuat. Jika dia mempelajarinya, itu akan menjadi peningkatan besar pada kekuatan tempurnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jenis rune ini, jadi dia hati-hati menyentuhnya dengan kekuatan mentalnya. Seketika rune itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dalam pikirannya. Kemudian, rahasia yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di otak Lu Ze. Rahasia-rahasia ini semuanya tentang teknik penggunaan seni dewa tubuh pertama. Dalam sekejap, Lu Ze merasa otaknya akan meledak. Jelas itu hanya 4 pukulan, tetapi informasi yang terkandung sangat banyak. Lu Ze menahan rasa sakit di otaknya dan dengan cepat menggunakan bola ungu. Baru pada saat itulah otak Lu Ze mulai jernih. Kemudian, rahasia tentang seni dewa tubuh pertama secara bertahap diuraikan dan dipelajari. Penguasaan Lu Ze atas seni dewa tubuh pertama tumbuh semakin dalam. Pada saat ini, Lu Ze tiba-tiba teringat pada seorang pecandu alkohol. Dia melawannya dalam realitas virtual di kapalnya. Saat itu, dia merasa penguasaan kekuatannya sangat mengerikan. Setiap serangannya sangat terfokus. Jarang ada yang sia-sia. Apakah ini karena dia mempelajari seni ilahi? Lu Ze tidak tahu jumlah pasti cara untuk menguasai kekuatan seni dewa sepenuhnya. Dia terus belajar menggunakan pengalamannya melalui pertempuran. Oleh karena itu, Nangong Jing mengkritik bahwa kekuasaannya itu kasar. Sekarang, Lu Ze akhirnya sedikit memahaminya. Meskipun dia belum selesai mempelajari seni ilahi dalam rune, beberapa pembelajaran saja sangat bermanfaat bagi Lu Ze. Dia akan membuang jauh lebih sedikit. Dan kekuatannya akan lebih terfokus. Dia tidak menyangka seni ilahi memiliki efek seperti ini. Seni ilahi itu juga berisi petunjuk penggunaan seni ilahi. Lu Ze merasa dia akan menjadi tak terkalahkan. Tidak bagus. Dia mulai sombong. Tak lama kemudian, Lu Ze tenggelam dalam rahasia seni dewa tubuh pertama. Ia lupa waktu dan segalanya. Setiap kali bola ungu habis, Lu Ze menambahkan satu lagi. Akhirnya, Lu Ze bahkan menggunakan bola ungu yang dijatuhkan oleh bos harimau. Yang mengejutkan Lu Ze adalah bola ajaib ini mengandung terlalu banyak kekuatan. Otaknya hampir meledak. Untungnya, dia menguasai seni ilahi ini. Dia menggunakan seni dewa tubuh pertama dan membentuk membran kristal hitam serta menstabilkan tubuhnya. Itu berbahaya, tetapi imbalannya juga besar. Kreativitas dan pencerahan yang diperoleh dari bola ini jauh lebih unggul daripada bola ungu tingkat rendah. Ketika Lu Ze membuka matanya lagi, dia bernapas perlahan. Matanya masih memancarkan cahaya ungu. Otaknya tidak bisa berhenti sama sekali. Dia bahkan sudah selesai mempelajari seni dewa, tapi bola ungu itu masih digunakan. Lu Ze merasa otaknya sangat aktif. Dia tidak perlu istirahat sama sekali. Karena itu, dia menutup matanya dan mulai mempelajari seni kekuatan dewa. Tubuhnya mungkin bisa menahan kekuatan seni dewa 8 kali lipat. Dia bahkan bisa mencoba 9 kali, tetapi sekarang dia hanya bisa melakukannya 7 kali. Lu Ze tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Pada suatu saat, otak Lu Ze akhirnya mematikan akselerator ini. Kemudian, Lu Ze merasa pusing. Seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia menggunakan otaknya secara berlebihan. Dia segera berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia merasa seperti menggunakan otaknya seumur hidup. Apakah dia akan menjadi botak? Lalu, dia kehilangan kesadaran. Dia benar-benar tidak dapat bertahan lagi. Z, kamu di sana. Kamu tidak keluar selama 7 hari. Kamu baik-baik saja. Lu Ze mendengar suara ketukan lembut di pintu dalam mimpinya. Suara lemah Ian juga mengikutinya. Lalu, samar-samar ia dapat mendengar suara orang lain. Hehe, aku tahu kenapa dia bekerja keras. Mengapa? Apakah Z takut dikalahkan oleh Lin Ling dan dipukuli olehnya? Kedengarannya benar. Sepakat. Menurutku Z selalu bekerja keras. Lu Z. Sudah waktunya membiarkan Yemu merasakan bagaimana rasanya berputar di langit. Takut dipukuli Lin Ling. Lucu sekali. Dia sekarang sangat kuat. Ia membuka mata dan mengusap kepalanya. Mungkin karena tidur, rasa berat di kepalanya sudah hampir hilang. Sebaliknya, pikirannya menjadi sangat jernih. Ia berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sepertinya otaknya menjadi lebih kuat. Lu Ze merasa hebat. Dia memang seorang jenius. Pada saat ini, suara ketukan itu terdengar lagi. Z, kamu di sana. Lu Ze menjawab,
Ya, aku akan segera keluar. Ia mulai tenang setelah bernapas perlahan. Tampaknya kondisinya membaik dan hanya bisa menunggu hingga malam untuk diuji. Memikirkan hal ini, dia bangkit dari tempat tidurnya dan meregangkan tubuhnya. Tulang-tulangnya retak. Lalu, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Ian berdiri di sana. Melihat Lu Ze baik-baik saja, Ian menghela napas lega. Di dalam ruang tamu, Xavier, Yemu, Xuan Yuqi, Tianyuan Qianhua, dan Jessica semuanya sedang duduk di sofa. Mereka tersenyum melihat Lu Ze keluar. Xuan Yuqi berkata dengan tenang, kamu tidak keluar selama 7 hari. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Lu Ze menjadi linglung. 7 hari. Dia ingat terakhir kali Ian mengetuk pintunya, saat itu adalah hari keempat. 3 hari lagi telah berlalu. Waktu berlalu begitu cepat. Hal ini disebabkan oleh tingkat kultivasinya yang rendah. Jika lebih tinggi, apakah 100 tahun akan berlalu saat ia menutup dan membuka matanya? Dia tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya mendapat pencerahan, jadi aku telah berkultivasi sedikit lebih lama. Oh sial, kamu mendapat pencerahan lagi. Yemu menatap Lu Ze. Ze, tolong jangan bilang kau sudah membuat kemajuan lagi. Lu Ze tersenyum. Sedikit. Melihat keengganan Yemu untuk menerimanya, Lu Ze merasa bahwa dia seharusnya tidak menghancurkan Yemu sekarang. Xuan Yuqi berkata, Ze telah menerima lebih banyak poin kontribusi federal daripada kita semua. Tidak ada yang mengejutkan tentang peningkatannya. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia mengantisipasi hal-hal seperti itu. Yemu putus asa. Itu benar, tapi sulit untuk diterima. Dia akhirnya mengalami beberapa peningkatan dan mengira kesenjangan di antara mereka semakin dekat. Namun, orang ini membaik lagi. Orang lain juga merasa terpukul. Sepertinya mereka tidak mengolah hal yang sama. Pada saat ini, Lu Ze mengeluarkan setumpuk besar makanan lezat. Aromanya memenuhi ruangan, membuat Yemu dan yang lainnya tercengang. Lu Ze mulai makan. Itu sungguh bagus. Makanan Elis adalah yang terbaik. Dia begitu sibuk berkultivasi beberapa hari terakhir ini sehingga dia tidak makan sama sekali. Melihat ekspresi cemberut semua orang, Lu Ze tersenyum. Jam berapa sekarang? Apakah kalian sudah makan malam? Enak sekali. Setiap orang. Suasana hening sejenak. Yemu mengambil sumpit terlebih dahulu. Lu Ze memakan sepotong daging lalu berkata, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di planet ke-25? Xuan Yuqi menyantap makanannya dengan elegan dan menjawab, situasinya cukup stabil. Tambang yang lain belum diketahui keberadaannya. Tambang itu sudah hampir sepenuhnya digali. Hasil panennya sangat banyak. Namun, sulit untuk menggali dan mengangkutnya dari tambang aslinya. Awalnya, teman sekolah senior Margaret dapat menggunakan seni dewanya untuk mengeluarkan logam roh. Kemudian, iblis pedang mengirim makhluk pengintai, dan keadaan tidak semudah itu lagi. Dia melanjutkan, ngomong-ngomong, ujian masuk akan berakhir dalam 4 hari. Kemudian, akan ada adipati muda dan anak ajaib baru dari barak anak ajaib untuk menggantikan guru Nangong dan teman-teman sekolah senior. Kita akan kembali ke universitas saat itu. Apakah ujian masuknya akan segera berakhir? Lu Ze menjadi linglung. Dia baru menyadari bahwa sudah hampir sebulan berlalu. Mereka adalah siswa baru yang istimewa. Mereka hanya menghabiskan 10 hari di medan perang. Sisa waktunya dihabiskan di pangkalan. Apa yang dapat mereka lakukan? Lu Ze yakin jika dia ada di medan perang, segera akan ada siluman pedang yang memburunya. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki medan perang sama saja dengan bunuh diri. Apakah dia orang seperti itu? Jelas tidak. Jadi dia tetap tinggal di pangkalan. Sekarang setelah ujiannya selesai, dia bisa kembali ke wilayah dalam federasi. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Universitas Federal. Dia merasa hebat. Yemu juga berkata, ngomong-ngomong, Lu Ze kamu viral. Lagi. Apa? Ian mengangguk dengan gembira. Iya, Federal Times membuat laporan tentangmu lagi. Itu tentangmu sebagai letnan termuda dalam sejarah federasi. Kau terkenal dalam satu pertempuran. Kami kembali. Tianyuan Qianhua tersenyum. Kamu telah mewujudkan impian Yemu. Wajah Lu Ze aneh. Mimpi kamumu. Muda, tampan, dan berkuasa. Dihargai oleh federasi. Kamu seorang letnan 1. Meskipun kamu tidak tampak begitu dapat diandalkan, kamu tetap menjadi impian banyak gadis muda, kata Xuan Yuqi. Lu Ze baru menyadari hal ini. Dia dengan muram memakan sepotong daging dan menatap langit-langit dengan sudut 45 derajat. Jadi dia sudah tampan sampai sejauh ini. Dia seperti kunang-kunang di malam yang gelap, terus-menerus memancarkan cahaya. Yemu sudah tak bernyawa. Lu Ze kini menjadi impian terbesarnya. Dia khawatir. Apakah gelar bangsawan muda Lu Ze adalah Adipati Muda Playboy? Jika iya, apa gelarnya?
Ngomong-ngomong, awalnya ada penggemarmu yang memintamu untuk dilantik sebagai adipati muda, tetapi federasi tidak menanggapi. Sepertinya kali ini kau tidak akan menjadi adipati muda, kata Tian Yuan Qianhua. Lu Ze mengangguk. Aku masih terlalu lemah. Ini benar. Dia tahu bahwa para adipati muda setidaknya memerlukan kekuatan evolusi fana. Kemudian, Lu Ze makan dan mengobrol dengan mereka tentang apa yang terjadi beberapa hari ini. Lalu, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum mereka kembali. Mereka akan memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Lu Ze tiba-tiba menyadari bahwa dia begitu asyik berkultivasi sehingga dia tidak mengirim pesan ke rumah selama beberapa hari. Jadi, dia membuka teleponnya. Bip 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 bip. Lu Ze melihat rangkaian pesan yang dikirim Luli dan Alice. Luli, kakak, kamu di sana. Luli, kakak, pertarungan terakhir kita sangat sengit. Apakah bonekamu rusak? Luli, kalau begitu, Li masih punya satu lagi di sini. Aku bisa bertukar denganmu. Luli, kakak, kamu melihatnya. Luli, kau sudah berakhir. Lu Ze. Dia langsung berkeringat dingin. Oh, sudah berakhir. Setan itu tampaknya sedang marah. Apa yang akan dia lakukan? Pesan terakhir dikirim setengah jam yang lalu. Lu Ze merasa dia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tangan Lu Ze bergerak cepat dan menjawab secepat mungkin. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Lu Ze, adik perempuanku yang paling manis. Aku tenggelam dalam pencerahan beberapa hari ini dan baru saja menyelesaikan kultivasi soliter. Begitu aku online, aku datang untuk membalas adik perempuanku yang paling manis. Aku bersumpah itu tidak disengaja karena aku tidak membalas. Aku melindungi boneka itu dengan baik. Boneka itu tidak rusak, jangan khawatir. Kita tidak perlu bertukar. Setelah menekan tombol kirim, Lu Ze merasa lega. Baiklah. Jawabnya sedetik kemudian. Dia berhasil meminjam beberapa detik dari surga. Sekarang, dia hanya perlu menunggu balasannya. Semenit setelah pesan terkirim, Lu Ze masih belum menerima balasan. Lu Ze merenungkannya. Bagaimanapun, dia sudah mengirim pesan. Merasa takut saat ini tidak mencerminkan pola pikir pemberontak seorang transmigran. Ditambah lagi, dia adalah pemuda yang luar biasa. Sudah saatnya bagi pria dingin itu untuk duduk dan bergerak. Kemudian, dia membuka obrolan pribadi dengan Alice. Alice, teman sekolah senior, apakah kamu masih punya cukup makanan? Apakah kamu butuh lebih banyak? Alice, teman sekolah senior aku telah mempelajari beberapa hidangan baru akhir-akhir ini. Sebagian besar adalah hidangan yang disukai teman sekolah senior. Menurutku, teman sekolah senior harus makan lebih banyak sayuran. Itu akan menyeimbangkan pola makanmu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat rasa yang disukai teman sekolah senior. Alice, teman sekolah senior, aku merasa seni dewaku telah bangkit dengan sangat sukses. Sebentar lagi, ibu tidak perlu tinggal di dalam diriku untuk menekannya. Setelah dia mengambil kembali benih api, dia bisa bangkit. Itu semua karena teman sekolah senior. Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Alice, teman sekolah senior. Kamu tidak ada di sana. Alice, apakah kamu sibuk, teman sekolah senior? Mata Lu Ze hampir berkaca-kaca setelah melihat ini. Alice memang seorang malaikat. Dia berusaha keras menyiapkan makanan untuknya. Dia jauh lebih baik daripada Lu yang berhati gelap itu. Li, apakah sumber apinya berhasil bangkit? Ibunya sudah tidur lama sekali. Jika dia bisa bangun, Alice pasti akan sangat senang. Memikirkan hal ini, Lu Ze teringat kembali pada hari ketika Alice menangis di lapangan rumput. Matanya tampak lembut. Dia menyeringai dan menjawab. Lu Ze, senang sekali Bibi bisa bangun. Selamat, Alice. Selain itu, persediaan makanan di gudang semakin menipis. Tolong bantu, teman sekolah junior. Terakhir, selama itu makanan yang kamu buat sendiri, rasanya akan enak entah itu daging atau sayuran. Aku tidak keberatan. Dia. Lu Ze menunggu beberapa saat. Alice tidak menjawab juga. Dia pikir itu mungkin karena mereka juga berkultivasi. Karena itu, Lu Ze tidak menunggu balasan. Dia tidak bisa memasuki dimensi perburuan saku pada siang hari, jadi dia duduk di tempat tidurnya untuk berkultivasi lagi. Kali ini, dia menggunakan bola merah yang dijatuhkan oleh bos harimau. Dia menyapu bola itu dengan kekuatan mentalnya, dan kekuatan dahsyat bola itu menyehatkan tubuhnya. Retakan. Terdengar suara retakan tulang yang menusuk. Darah segera mengalir keluar dari tubuh Lu Ze. Dia mengerutkan kening dan wajahnya pucat. Tubuhnya menggigil. Kekuatan yang terkandung dalam bola itu lebih kuat dari yang dibayangkannya. Meskipun kekuatan tubuhnya meningkat, kekuatan itu masih berhasil melukainya. Dia menggunakan seni dewa generasi untuk memulihkan sambil mencerna energi. Kemudian, dia bersukacita dalam hatinya.
Untungnya, dia menggunakan bola seni dewa terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti akan meledak. Ini bukan dimensi perburuan Saku. Jika dia mati di luar, kematiannya akan permanen. Untungnya dia pintar. Dia juga bertekad akan selalu memperkuat tubuhnya terlebih dahulu sebelum mencerna orb dengan level yang tidak diketahui. Dengan cara itu, akan menjadi jauh lebih sulit untuk mati. Namun, manfaatnya jelas. Energi di dalam bola-bola merah itu terlalu murni. Bola-bola itu jauh lebih kuat daripada bola-bola merah yang lebih kecil. Dia bisa merasakan kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Tubuhnya yang sudah kuat semakin disempurnakan, membuatnya semakin kuat. Keadaan bela diri yang sulit dipahami level 7. Keadaan bela diri yang sulit dipahami level 8. Keadaan bela diri yang sulit dipahami level 9. Tingkat inti keadaan bela diri 2. Ketika Lu Ze membuka matanya lagi, dia merasakan kekuatan roh yang kuat mengalir di setiap sudut tubuhnya dan menyeringai. Kekuatan-kekuatan rohnya sekarang telah mencapai level 2 dari kondisi bela diri inti. Kuat sekali. Bola merah ini terlalu kuat. Itu berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari bola-bola level bawah. Mata Lu Ze penuh dengan kegembiraan. Dia masih memiliki 4 bola merah yang tersisa. Begitu dia memakannya, tingkat kultivasi kekuatan spiritualnya tidak akan jauh tertinggal. Kekuatannya akan meningkat pesat. Lu Ze bangkit dan menatap darah kental di tubuhnya. Dia masih merasa takut. Jika sebelumnya dia salah memilih langkah, sekarang kondisinya pasti lain lagi. Bos harimau hitam itu terlalu kuat. Berdasarkan energi dari bola-bola merah, kekuatannya setidaknya 4 hingga 500 lubang atau bahkan lebih tinggi. Lu Ze menggelengkan kepalanya dan masuk ke toilet. Dia mandi dan membersihkan darah dari tubuhnya sebelum mengambil makanan Alice lagi. Sambil makan, dia teringat mengirim pesan kepada Luli dan Alice di pagi hari. Dia mengeluarkan ponselnya lagi. Berbunyi. Benar saja, jawab mereka. Lu Ze dengan cepat membuka obrolan Luli. Luli, jadi kamu sedang dalam kultivasi soliter. Kalau begitu, apakah kamu menjadi lebih kuat, saudaraku? Selamat. Luli, apakah bonekanya tidak rusak? Luli, meski begitu, kami tetap akan bertukar. Lu Ze melihat pesan terakhir. Pesan itu sudah dikirim 1 jam yang lalu. Dia tidak melakukan hal aneh. Hal ini membuat Lu Ze menghela napas lega. Jika dia melakukannya, dia akan mengatakannya. Lalu, Lu Ze bingung. Boneka itu baik-baik saja, mengapa mereka masih bertukar? Lu Ze, tentu saja, aku menjadi lebih kuat. Aku sangat kuat. Dan, bonekanya tidak rusak, jadi mengapa kita bertukar? Luli langsung menjawab. Dia tampak bebas. Luli, haha, kamu butuh waktu 1 jam untuk membalasku. Jangan bilang kamu sedang berkultivasi sendiri lagi. Lu Ze, tebakanmu benar. Aku benar-benar melakukannya. Luli. Lu Ze tidak tahu harus menjawab apa. Saat ini, Luli sedang berada di kamarnya. Dia berguling-guling di dalam selimut dan hanya membiarkan kepala dan tangannya keluar. Dia terkesiap. Lu Ze bodoh. Dia tumbuh lebih kuat lagi. Dia telah bekerja keras, tetapi dia merasa tidak mampu mengejar ketertinggalannya. Tampaknya dia perlu mempelajari seni kedewaannya lebih cepat. Luli, kita tidak perlu bertukar. Tapi kurasa ada banyak hal yang bisa kukatakan pada ayah. Lu Ze. Mulutnya kejang. Apakah dia semudah itu disiksa? Kalau hatinya mengeras, dia akan menghajarnya duluan. Lu Ze menjawab. Lu Ze, Li, apa yang kau bicarakan? Karena kau ingin bertukar, tentu saja aku setuju. Kita akan bertukar saat aku kembali. Lu Li, bagus. Aku akan berkultivasi. Kemudian, dia menyimpan teleponnya dan menutupi kepalanya dengan selimut. Dia tidak bisa menahan tawa. Boneka panda yang selalu dikenakan kakaknya selama 1 semester. Hehe. Lu Ze tercengang. Luli juga pekerja keras seperti ini. Itu bagus. Dia tidak akan mengganggunya. Kemudian, dia membuka pesan Alice. Alice, teman sekolah senior lama sekali membalas. Kupikir sesuatu terjadi padamu. Alice, apa makanannya kurang? Nggak apa-apa, teman sekolah senior. Aku akan membuat lebih banyak lagi beberapa hari ini dan mengirimkannya kepadamu. Ada banyak hidangan baru. Kamu pasti suka. Alice, dan terima kasih, teman sekolah senior. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu dan aku tidak akan ada di sini. Tapi itu sudah berlalu. Aku akan bekerja keras. Aku akan membantumu di masa depan. Alice, jadi, bagaimana teman sekolah senior ingin mendapatkan balasannya? Waktu balasannya sama dengan waktu Luli. Sepertinya jadwal mereka sangat mirip. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ada obrolan grup, tetapi mereka ingin mengirim pesan pribadi. Dia harus membalas satu per satu. Sangat melelahkan. Namun, saat melihat Alice mengatakan akan mengiriminya makanan baru, mata Lu Ze langsung berbinar. Ia merasa sangat tersentuh.
Alice benar-benar malaikat. Dia bahkan bertanya bagaimana dia ingin mendapatkan balasannya. Dia tidak benar-benar menginginkan apapun. Dia hanya ingin membantu gadis kecil yang menangis di bahunya di bawah langit malam. Lu Ze, maaf, saya baru saja berkultivasi beberapa hari ini. Saya baru saja berkultivasi. Alice, saya sangat kuat sekarang. Saya sudah meningkat lagi. Alice, hehe, selamat, teman sekolah senior. Letnan termuda dalam sejarah federal. Teman sekolah senior sangat hebat. Lu Ze tersenyum dan terus mengetik. Lu Ze, jika seni dewa Alice benar-benar bangkit, itu akan sangat hebat. Tentu saja, aku tidak merasa aku akan lebih buruk darimu. Alice membaca pesan Lu Ze di kamarnya dan tersipu. Dia tersenyum dan menjawab. Alice, MHM, aku akan ikut dengan teman sekolah senior. Ayo, teman sekolah senior. Ngomong-ngomong, teman sekolah senior, apakah aku harus mengirimkan makanan rohani ke Universitas Federal? Lu Ze, aku akan kembali dalam 4 hari. Kamu bisa langsung mengirimkannya ke sekolah. Alice, oke, kamu pasti suka makanan baru itu. Lu Ze, karena kau mengatakan ini, aku sangat berharap. Lu Ze meneteskan air liur sekarang. Dia benar-benar ingin tahu makanan apa itu. Keduanya mengobrol sebentar, dan Alice berkata dia juga akan berkultivasi. Lu Ze menyimpan teleponnya dan memasuki dimensi perburuan saku sekali lagi. Pasti kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat 2 dari kondisi bela diri inti, dan dia telah mengembangkan seni ilahi tersebut. Lu Ze merasa bahwa dia tidak terkalahkan sekarang. Dia muncul di suatu tempat yang ditutupi rumput yang tingginya lebih dari 3 meter. Begitu mendarat, dia secara naluriah menggunakan teknik siluman Qi dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dengan kekuatan mentalnya. Ketika dia tidak menemukan bos yang kuat, dia merasa lega. Lu Ze telah memutuskan untuk menguji seni ilahi yang baru dipelajarinya. Matanya terfokus dan warna hitam metalik muncul di sekujur tubuhnya. Kemudian, sebuah rune berkelebat, dan membran kristal hitam tembus pandang terbentuk di sekujur tubuhnya. Lu Ze mengulurkan telapak tangannya dan menatap membran kristal. Dia terkejut. Dia pernah melihat ini sebelumnya. Itu digunakan oleh bos harimau hitam itu hari itu. Jadi bos harimau hitam itu tahu seni ilahi. Lu Ze bersorak gembira. Untungnya, bosnya sangat lemah. Kalau tidak, dia hanya bisa menatap jika bosnya menggunakan seni ilahi ini. Dia mengepalkan tangannya dan mengaitkan jari-jarinya. Dengan demikian, membran kristal itu menyatu. Ketika dia memisahkan tangannya, membran kristal hitam itu juga terpisah. Itu seperti baja. Lu Ze menyentuh dagunya. Dia berencana untuk menguji pertahanan membran kristal hitam ini. Cahaya hijau menyala di mata Lu Ze, dan bila angin hijau terang muncul di tangannya. Bila itu memancarkan aura tajam. Dia mengangkat tangan kirinya dan menggunakan bila angin tangan kanannya untuk mengiris kristal hitam di tangan kirinya. Mendering. Kedengarannya seperti logam saling bertabrakan. Setelah bila angin berkelebat dan berbenturan dengan kristal, bila itu berkedip sedikit, berubah menjadi angin yang bertiup ke berbagai arah. Rumput di sekitarnya robek, dan jejak retakan muncul di tanah. Lu Ze menatap membran kristal hitam yang sangat halus itu, dan matanya berbinar. Itu bagus. Dengan peningkatan kekuatannya, bahkan jika dia hanya menggunakan kekuatan tempurnya tidak akan kurang dari 7 bukaan. Ini berarti seni ilahiyahnya dapat dengan mudah bertahan melawan kekuatan yang memiliki 7 lubang atau kurang. Kemudian, Lu Ze mulai melakukan lebih banyak percobaan. Dia mencoba menggabungkan seni dewa angin dan api, bersama dengan seni dewa petir, seni dewa tubuh pertama, dan seni dewa kekuatan. Dia menghantamkan semuanya ke membran kristal hitamnya. Ketika dia menggunakan seni dewa kekuatan 6 kali lipat, fusi angin dan api, serta seni dewa petir, dia akhirnya menghancurkan membran kristal hitam dan melukai tangan kirinya. Lu Ze menatap membran yang perlahan menghilang di udara, dan matanya bersinar dengan tanda. Tangan kirinya kembali tertutupi membran kristal hitam. Itu benar-benar baru. Mata Lu Ze berbinar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka seni pertahanan ilahi ini sekuat ini. Seni ilahi hanya terkait dengan seni dewa yang relevan, kekuatan fisik, kekuatan mental, dan tingkat kultivasi kekuatan roh seseorang. Artinya, seni dewa kekuatan, seni dewa angin, seni dewa api, dan seni dewa petir milik Lu Ze tidak akan memberikan efek penguat pada membran ini. Walaupun begitu, membran ini sepenuhnya menghentikan serangannya yang berkekuatan hampir penuh. Peningkatan ini terlalu besar. Dan, selama ia masih memiliki tenaga, ia dapat mengumpulkan kembali membran itu setiap kali pecah. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia hanya menggunakan seni ilahi ini, dia bisa bertahan beberapa jam, tetapi dalam pertempuran, dia tidak bisa hanya menggunakan seni ilahi ini. Meski begitu, ini adalah tindakan pertahanan yang sangat ampuh.
Lu Ze menyingkirkan membran dan menggunakan seni dewa generasi untuk memperbaiki tangan kirinya. Dia telah memikirkan nama untuk seni suci ini. Itu akan disebut perisai pertama. Seni dewa yang berkaitan dengan seni suci ini adalah seni dewa tubuh pertama, jadi menyebut seni suci ini, perisai pertama, adalah yang terbaik. Lu Ze mengangguk puas. Dengan perisai pertama, dia bisa menjadi sedikit liar meskipun dia bukan tipe yang liar. Kemudian, Lu Ze menggunakan seni dewa kekuatan 8 kali lipat. Di bawah kondisi otak yang sangat aktif setelah menggunakan bola ungu itu, Lu Ze akhirnya membuat beberapa peningkatan pada seni kekuatan dewa miliknya. Akan tetapi, dia masih belum mampu mempelajari seni dewa kekuatan 9 kali lipat. Lu Ze menggigit bibirnya. Cahaya hitam menyala, lalu angin, api, dan kilat, serta kristal muncul kembali. Kemudian, seni dewa dengan kekuatan 8 kali lipat. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar sementara tanah bergetar. Sebuah kawah kemudian muncul di tanah. Tanah dalam radius 1 kilometer tidak dapat menahan kekuatan Lu Ze yang tak terkendali, meninggalkan retakan seperti jaring laba-laba. Wajah Lu Ze tenang saat dia merasakan kondisinya. Kekuatan dahsyat mengalir dari tubuh Lu Ze dan bahkan mulai mencabik-cabik tubuhnya. Untung saja tubuhnya cukup kuat. Memang sedikit sakit, tetapi dia tidak terluka. Ia berdiri di sana selama beberapa detik. Ketika tubuhnya mulai terbiasa dengan peningkatan kekuatan 8 kali lipat, ia perlahan mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya. Gemuruh. Sebuah parit besar yang dalam dengan jangkauan 10 km muncul di tanah. Tanah berhamburan kemana-mana, dan kemudian, mereka hancur di udara oleh kekuatan yang dikeluarkan Lu Ze. Fiuh. Napas Lu Ze berubah menjadi gelombang angin yang bertiup melintas. Dia menundukkan kekuatannya, dan tekanan yang mengerikan itu lenyap darinya. Lu Ze menyeka keringat di dahinya dan mulai terengah-engah. Itu melelahkan. Jika dia melakukan itu, dia paling lama akan bertahan 3 menit. Ini karena tingkat kultivasi kekuatan spiritualnya meningkat. Awalnya, dia mungkin tidak akan bertahan bahkan 3 menit. Memikirkan hal ini, Lu Ze merasa kecewa. Dia tidak menyangka dia akan bertahan sesingkat ini. Dia masih terlalu lemah. Ini tidak bisa dilakukan. Dia harus berkultivasi. Setelah sedikit pulih, Lu Ze menatap parit besar yang telah dibuatnya. Periode waktunya pendek, tapi sangat kuat. Lu Ze bahkan menduga kekuatan penuhnya mungkin melebihi 100 lubang. Dia sangat kuat. Kalau dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh bos harimau hitam, bagaimana dia bisa berkembang secepat itu? Kekuatan tempurnya saat ini tidak terlalu lemah bahkan di antara siswa tahun keempat, kan? Setidaknya, tidak jauh dari Gui Yuping. Memikirkan hal ini, Lu Ze tiba-tiba ingin menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Sebelum akhir tahun pertama, dia akan meningkatkan kekuatan tempurnya ke kondisi evolusi fana. Dengan tujuan ini, Lu Ze semakin termotivasi. 3 hari kemudian, Lu Ze perlahan membuka matanya ketika sinar matahari menyinari wajahnya. Cahaya merah memudar dari matanya. Selama 3 hari ini, ia menggunakan 4 bola merah yang tersisa dari harimau, dan tingkat kultivasi kekuatan spiritualnya mencapai tingkat 8 dari kondisi bela diri inti. Kekuatan tempur fisiknya yang murni mendekati 6 tingkat pembukaan lubang. Dibandingkan dengan Yemu dan yang lainnya, tingkat kultivasi kekuatan roh Lu Ze jauh melampaui mereka. Bahkan jika mereka menggunakan poin kontribusi federal untuk membeli barang, peningkatannya tidak akan sebesar yang didapat Lu Ze. Lu Ze juga telah memperoleh cukup banyak hal di dimensi perburuan saku selama 3 hari ini. Dia memperoleh 3 bola seni dewa angin, 3 bola seni dewa petir, dan 1 bola seni dewa generasi. Dia juga memperoleh bola kristal seni dewa tubuh pertama. Setelah dia menjadi lebih kuat, dia dapat menghabisi semua binatang pembuka celah yang melahap pecahan seni dewa dengan 1 pukulan. Dia bahkan belum pernah menemukan satu pun yang memungkinkannya meninju 2 kali. Berkat kekuatan inilah dia bisa mendapatkan kristal seni dewa sebanyak itu dengan cepat. Lu Ze merasakan kekuatannya yang terus meningkat dan tersenyum saat dia bangkit. Dia melihat keluar. Ada kapal yang terbang masuk dan keluar. Ujian masuk ini akan segera berakhir. Semua siswa harus kembali ke markas hari ini. Para jenius dari Barak Jenius akan terus bertarung menggantikan para siswa Universitas Federal. Besok, mereka akan meninggalkan sistem Siair dan menuju sistem Dawn, sistem tata surya yang dikenal sebagai sistem akademi. Semua sekolah terkenal federasi berkumpul di sana. Guru-guru terbaik di seluruh federasi, serta pilar-pilar masa depan federasi, semuanya ada di sana. Universitas Federal dan Akademi Ibu Kota Kaisar adalah 2 universitas terbaik di sana. Sejak jam makan siang, para siswa kelas elit terus kembali ke asrama. Situasi di setiap planet berbeda-beda. Karena itu, waktu kepulangan mereka pun berbeda-beda.
Di planet ke-25, sangat sulit bagi Nang Mongjing dan yang lainnya untuk kembali. Ketika mereka kembali, hari sudah cukup larut. Semua siswa lelah secara mental dan fisik setelah kembali dari medan perang. Hal ini terutama berlaku bagi para siswa baru. Meskipun mereka akan melakukan misi dengan prajurit yang berpengalaman, ini adalah pertama kalinya mereka terjun ke medan perang. Setelah kembali ke pangkalan, mereka semua bisa merasakan kelelahan melanda saat pikiran mereka tenang. Semua siswa kembali ke asrama untuk beristirahat tanpa sempat berkomunikasi dengan yang lain. Bahkan teman-teman sekolah senior dari planet ke-25 langsung pergi ke tempat tidur mereka. Hanya Nang Mongjing dan Luo Bingqing yang perlu melapor terlebih dahulu sebelum kembali beristirahat. Pada pagi kedua, Lu Ze duduk di tempat tidurnya dan membuka matanya. Dia telah melahap semua bola seni dewa, menghabiskan sepanjang hari kemarin. Sejauh ini, semua yang telah dipanennya akhirnya dikonsumsi. Sekarang, Lu Ze bahkan tidak tahu sampai tingkat apa kekuatan tempurnya. Tetapi tebakannya adalah bahwa kekuatan penuhnya setidaknya tidak akan kurang dari 100 lubang. Dia bangkit dan meregangkan badan sambil melihat keluar jendela. Semua siswa telah kembali kemarin. Lu Ze tidak keluar. Semua orang tetap di dalam untuk berkultivasi. Lu Ze tidak tahu tentang situasi siswa lainnya, tetapi dia merasa mereka melakukannya dengan cukup baik. Selain prestasi militer, ada juga hadiah ujian masuk. Itu juga akan sangat besar. Bisakah dia menggunakan itu untuk mendapatkan seni ilahi? Meskipun sangat tidak mungkin, orang membutuhkan mimpi. Lu Ze menjadi penuh harapan. Lu Ze dan yang lainnya menyelesaikan sarapan dan mengobrol di ruang tamu. Mereka hendak pergi, jadi mereka semua ingin bersantai sejenak. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Semua orang berkemas dan berkumpul 10 menit kemudian. Lu Ze dan yang lainnya bangkit secara naluriah. Itu suara si pecandu alkohol. Kalau mereka terlambat, siapa tahu mereka akan dipukuli. Mereka segera menaruh barang bawaan mereka di tas penyimpanan dan bergegas berangkat. Para siswa dari asrama lain juga datang. Lu Ze melirik semua orang. Beberapa dari mereka tampak lelah dan bahkan terluka, tetapi tidak ada yang kehilangan lengan atau kaki. Bahkan jika mereka kehilangan lengan atau kaki, mereka pasti sudah sembuh. Melihat Lu Ze keluar, para siswa itu terdiam. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lu Ze dengan aneh. Bahkan di planet lain, mereka tahu apa yang terjadi di planet ke-25. Jelas, mereka tahu hal-hal mengejutkan apa yang dilakukan pemuda ini. Seorang letnan muda berusia 18 tahun. Dia masih mahasiswa baru. Semua siswa lama memiliki emosi yang rumit. Bahkan teman-teman sekolah senior yang diajari oleh Lu Ze saat latihan pun tidak percaya. Para siswa baru merasa orang ini mempunyai guru rahasia. Kalau tidak, mengapa perbedaannya sebesar ini? Lu Ze menggaruk kepalanya. Dia memang sangat tampan. Kalau cewek cantik, mereka pasti meliriknya, tapi kenapa cowok juga meliriknya? Pada saat ini, Luo Bingqing dan Nang Mongjing berdiri di satu sisi halaman dengan seragam militer mereka. Melihat semua orang datang, Nang Mongjing berkata, ujian masuk selama 1 bulan berakhir di sini. Sekarang kita akan pergi ke stasiun luar angkasa, dan meninggalkan sistem Siair, dan menuju Universitas Federal. Para mahasiswa baru itu bernapas lega dan tersenyum. Mereka akhirnya bisa masuk ke Universitas Federal impian mereka. Para mahasiswa lama memperhatikan mahasiswa baru dalam diam dan memperlihatkan pandangan aneh. Nang Mongjing kemudian membawa semua orang ke hovercar dan menuju ke stasiun luar angkasa. Adapun Luo Bingqing, dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Itulah karakternya. Dalam situasi seperti ini, dia hanya perlu tampan. Para siswi itu menatapnya dengan mata merah jambu. Orang nomor 1 yang paling dicari di federasi bukanlah orang yang mudah menyerah. Di stasiun luar angkasa, Nang Mongjing dan Luo. Yang lebih dari 500 meter. Nang Mongjing berkata, ini adalah kapal pengangkut sekolah kita, semuanya masuklah. Lalu, dia memimpin semua orang ke kapal. Lu Ze menatap kapal itu sejenak. Entah mengapa, dia merasa pola pada kapal itu tampak familiar. Kemudian, dia mengalihkan pandangan dan menepis pikirannya. Ruang di dalamnya sangat besar dan terbagi menjadi beberapa lantai, termasuk area asrama, area umum, kafetaria, dan ruang kultivasi. Nang Mongjing memerintahkan para pekerja untuk menyiapkan asrama bagi Lu Ze dan yang lainnya, lalu pergi bersama Luo Bingqing. Melihat hal itu, para siswa lama merasa lega. Seseorang berkata, sepertinya Guru Nang Mong sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Sepertinya semua orang berhasil dalam ujian ini. Mungkin, ini sebagian karena teman sekolah junior Lu Ze. Mungkin. Beberapa siswa lama menatap Lu Ze dengan ekspresi rumit. Pada saat ini, Margaret, Gu Yuping, dan beberapa teman sekolah senior yang bertarung bersama mereka di planet ke-25 datang.
Margaret tersenyum dan menepuk bahu Lu Ze dan berbicara kepadanya tentang medan perang. Pertempuran itu sangat intens setelah kau pergi. Sayang sekali kau tidak ada di sana. Aku membunuh beberapa negara bagian yang membuka celah. Dan, transportasi logam roh semuanya ditangani olehku di awal. Jasaku sangat besar. Kemudian, tatapan matanya menjadi dingin. Namun, iblis pedang datang. Seni dewa miliknya melawan milikku. Aku perlu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jangan berani muncul di medan perang sama sekali. Jika aku muncul dengan kekuatanku saat ini, aku akan dikuliti. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Margaret sama sekali meskipun dia menjadi lebih kuat. Gui Yuping tersenyum. Itu benar, tetapi teman-teman sekolah menengah Lu Ze dan Yemu, serta yang lainnya, tidak perlu khawatir tentang hasil kalian. Kalian pasti akan mendapatkan cukup banyak poin. Tidak mungkin kalian akan diturunkan ke kelas biasa. Turun ke kelas biasa. Hal itu membuat para siswa baru berseru. Ada kemungkinan turun ke kelas biasa. Mereka tidak tahu tentang ini. Gui Yuping tersenyum. Universitas Federal selalu menjunjung aturan survival of the fittest, yang terkuat yang akan menang. Jika prestasi Anda terlalu rendah, maka Anda akan diturunkan ke kelas biasa. Mereka yang berprestasi di kelas biasa akan dipromosikan ke kelas elit. Ini bukan hanya untuk mahasiswa baru. Hal yang sama juga berlaku untuk tahun-tahun yang lebih tinggi. Dia tersenyum. Saya tidak akan membahas secara spesifik. Guru Nangong dan Luo akan memberikan nilai berdasarkan kinerja kami di medan perang. Hasilnya akan keluar besok. Tunggu saja. Tiba-tiba semua mahasiswa baru menjadi tegang. Tidak ada seorang pun yang ingin diturunkan ke kelas biasa. Mereka dijamin masuk. Kalau mereka turun ke kelas biasa, malu banget ya. Kemudian, mereka menuju area asrama.